untuk orang-orang di Sumatera kayak gitu. Atau enggak misalkan kita lihat, oh di Jakarta ramai banget nih follower kita. Pas kita bikin promo, kita targetin nih iklannya untuk orang Jakarta aja kayak gitu. Jadi untuk mengambil keputusan dengan analitik dan reporting yang kita bisa ambil dari media sosial. Dan ini tuh gratis. Jadi nggak perlu berbayar, kita udah tahu nih. Kita kalau kita post tuh harinya hari apa ya yang paling rame gitu. Jadi nextnya kita bisa post lagi di hari yang memang lagi rame. Setelah itu baru menentukan advertising. Advertising sendiri di media sosial itu ada 3. Yang pertama itu adalah KOL endorsement. Jadi endorsement ini mungkin teman-teman juga udah nggak asing lagi, karena kita di media sosial kita nggak buka toko, sedangkan kita harus kasih tahu orang-orang tentang adanya produk kita. Itu caranya pertama itu adalah dengan endorse. Endorse ini dengan selebgram atau artis post produk kita, otomatis banyak banget orang jadi tahu adanya produk kita. Mungkin ini memang nggak langsung ke penjualan, tapi ini untuk memperkenalkan brand kita, brand awareness kepada orang-orang yang belum tahu sebelumnya. Kemudian juga bisa melakukan collaboration. Collaboration ini aku pernah lakukan bersama brand lain. Jadi aku jualan bareng sama brand lain, digabungin bikin paket. Aku jualan di aku, dia jualan di dia. Jadi follower dia juga kenal nih tentang brand aku gitu. Di follower aku juga bantu memperkenalkan brand dia. Ini collaboration yang bagus banget untuk mendapatkan market baru. Kemudian yang terakhir adalah ads atau sponsor. Mungkin ini yang paling sekarang kita lihat. Dan ini tapi budgetnya lumayan cukup besar untuk sponsor ini. Tapi bisa muncul kalau artis kan yang melihat cuma followernya doang. Tapi kalau sponsor ini enggak, jadi dia lebih targeted. Kita bisa targeted ke orang yang misalkan kita jual makanan, ke orang yang memang suka cari makanan. Kalau aku beauty, berarti aku targetin ke orang yang memang suka belanja produk beauty, atau enggak orang yang suka ngikutin di Instagram tuh yang ngikutin beauty. Jadi lebih targeted, kemungkinan orang belinya lebih tinggi dibandingkan KOL endorsement. Ini contoh iklan yang waktu itu kita buat sama Giselle. Untuk perawatan kulit wajahku, aku hanya percaya pada Ever White Brightening Essence Serum. Dengan kandungan Chroma Bright dan vitamin C, membuat kulit wajahku lebih cerah dan sehat ternutrisi. Terbukti kan? Ever White Brightening Essence Serum, rahasia kulit putih cerahku. Ini salah satu iklan yang video yang kita buat untuk kita pasang ads atau iklan di media sosial. Be you, be kreatif. Jadi di media sosial itu kita harus menjadi diri kita sendiri. Setiap brand itu memiliki jati diri. Jadilah dirimu sendiri agar audiens dapat mengenalmu lebih dan meminatmu. Jangan sampai jati dirimu berganti terus-menerus sehingga membuat orang bingung dan mudah melupakanmu. Kemudian juga di media sosial harus kreatif. Buatlah konten sekreatif mungkin yang dapat menarik perhatian dari audiens. Buat eksperimen yang memorable kepada pengunjung media sosial Anda. Pastikan pesan yang ingin Anda sampaikan tersampaikan kepada audiens. Nah, ini mungkin aku dapat dari feedback dari teman-teman juga nih yang banyak nanyain kan program reseller. Di Everwhite sendiri kita punya program reseller. Kita yang pertama kali kita harus bikin program keuntungan join reseller tuh apa sih? Yang pasti pertama mereka dapetin spesial harga. Kemudian kita bisa training produk dan cara berjualan ke mereka. Kita bisa ada sesi ajarin mereka cara jualan. Terus juga kita mengadakan training produk agar mereka bisa ngerti produk yang dijual sehingga mereka bisa lebih gampang memasarkan. Kemudian kita juga bisa cantumkan mereka reseller resmi kita di website kita biar bisa pengunjung datang misalkan ngelihat aku kan biasanya di Jakarta, misalkan ada reseller di Surabaya, jadi kalau teman-teman yang di Surabaya customer mau beli bisa beli ke mereka. Itu salah satu keunggulan juga buat reseller kita. Salah typo, yang terakhir ini juga bisa berikan sertifikat ke mereka, jadi mereka bisa dapat sertifikat untuk menjadi reseller resmi, kita tunjuk gitu. Itulah keuntungan misalkan join reseller. Kemudian setelah itu bukan cuma kita kasih spesial harga supaya mereka lebih semangat lagi, kita kasihkan target dan reward. Jadi kita kasih target dan juga harus kasih reward, bukan cuma di target doang, kamu harus jualan segini ya setiap bulan baru aku kasih spesial harga. Nah tapi kalau mereka capai atau misalkan mereka capainya double, apa yang kita berikan ke mereka gitu. Misalkan kita bisa kasih cashback atau kita kasih hadiah-hadiah kecil gitu, mereka bakal lebih semangat. Kemudian
Ini mungkin banyak banget yang tanya juga, kalau aku kan kalau resellernya itu beli dulu bayar dulu baru kirim barang. Tapi ada juga yang kayak misalkan PO-nya itu kayak utang gitu, kayak konsinyasi atau enggak TOP gitu kan. Nah itu biasanya aku selalu set itu ada maksimalnya PO gantungnya, jadi supaya nggak kebobolan. Jadi misalkan satu distributor itu maksimal itu 50 juta atau 100 juta. Kalau misalkan utangnya mereka udah lebih dari 100 juta, mereka nggak bisa ambil, mereka harus lunasin dulu. Jadi kita ada ada kontrol. Pasti namanya kita kasih utang ke orang, pasti ada resiko kita untuk kehilangan. Tapi sehingganya seminimal mungkin kita tuh meminimalisir resiko. Jadi makanya itu kita kasih batasnya. Misalkan kita lihat potensinya aja, kayak misalkan dia lancar banget bayarnya, kita kasih gedean. Atau enggak misalkan dia kayak kotanya kecil, mereka nggak butuh sampai 100 juta, misalkan kita kecilin aja jadi 20 juta. Jadi kalau mereka udah sampai batas itu, mereka harus lunasin dulu sebagian baru bisa ambil lagi. Itu sih buat meminimalisasi resiko terhadap mereka gagal bayar. Nah, ini yang paling susah menurut aku ya, excellent team. Karena kalau kayak marketing segala macam bisa di planning, tapi orang itu kita nggak bisa planning. Jadi buat aku ini adalah yang paling susah dari membangun perusahaan. Nah, caranya gimana sih biar dapat excellent team? Ini juga sebenarnya aku masih belajar. Cuman yang bisa aku share itu adalah yang pertama, memanfaatkan momen interview dengan cara menggali pandangan kandidat itu, karakter dari kandidat itu serta pengalamannya, apa yang bisa mereka kira-kira membantu di perusahaan kita. Dan juga biasanya kan kalau kerja itu cocok-cocokan ya, kita punya visi misi atau karakter kita cocok nggak sama orang ini gitu. Kemudian juga melakukan tes HRD saat interview. Jadi biasanya kalau di perusahaan aku selalu ada tes dulu. Jadi kita bisa melihat tuh hasil tes dari psikotesnya dari orang itu cocok nggak sama karakter yang kita butuhkan di perusahaan kita. Kemudian setelah misalkan orangnya join nih, kita tuh harus banget sebagai leader nih menyampaikan visi misi perusahaan kita itu sampai level yang terbawah, bahkan sampai ke OB. Sampai ke OB sekalipun kita harus sampaikan terus visi misi kita biar kita bisa jalan bareng-bareng. Karena kalau kita naik perahu tapi satu kakinya di perahu lain, satu kaki di perahu kita, pasti bakal tenggelam gitu. Jadi maka itu semuanya itu satu tim ini harus memijakan kaki di perahu yang sama. Maka itu visi misi ini harus diteruskan sampai level yang terbawah. Gak boleh sampai ada yang punya visi misi berbeda atau enggak jalannya itu lain gitu. Kemudian kita juga memberikan program pelatihan dan pengembangan kepada karyawan. Jadi mereka itu nggak cuman kayak tiap tahun tuh begitu-begitu aja. Tapi kita pengen juga perusahaan kita pengen berkembang. Kalau perusahaan kita pengen berkembang, orang-orang di dalamnya ini tuh harus juga berkembang, harus juga lebih expert lagi setiap tahunnya gitu. Maka itu kita harus membekali juga mereka, menyupport mereka dengan memberikan pelatihan atau pengembangan motivasi juga ke mereka. Terus ini juga yang penting banget, kita harus meng-cut gitu, memutus karyawan yang tidak sejalan dengan perusahaan atau yang tidak perform dengan baik. Kenapa? Karena kalau misalkan kita nggak lakukan itu, mereka bakal menjadi racun. Jadi di perusahaan itu bukan masalah kayak kasihan apa nggak kasihan gitu. Justru mereka sebenarnya kasihan juga di tempat kita. Karena kalau mereka nggak perform dengan baik, mereka bakal dipandang negatif terus kan sama kita dan sama tim-tim yang lain gitu. Lebih baik kita cut biar mereka punya kesempatan di tempat lain. Mungkin mereka punya potensi lain yang nggak cocok di perusahaan kita, tapi mereka bisa kembangin di perusahaan lain. Kedua, itu mereka bisa ngancurin perusahaan kita. Kalau sampai perusahaan kita hancur, banyak banget yang di PHK kan. Itu sebenarnya kasihan banget buat tim kita. Makanya itu kita harus buru-buru cut sebelum dia menjadi racun, sampai nanti mereka meracuni semuanya, sampai nanti kita justru jadi perusahaan itu jadi goyang. Dan biasanya itu kita berikan 3 kali kesempatan. Kalau kayak dulu bos aku pernah bilang, kalau sekali kita kasih tahu dia salah, mungkin kita yang salah kasih taunya, mungkin caranya kita itu kasih taunya kurang benar, maka itu kita harus kasih tahu lagi kedua kali. Kalau udah dikasih tahu kedua kali dia tetap salah, mungkin masih kita kurang jelas kasih taunya. Terus kita kasih tahu lagi, sampai 3 kali kita kasih tahu dan dia berbuat salah, itu berarti memang orangnya aja yang nggak mau dengerin kita atau orangnya yang memang nggak bisa ikutin kita. Makanya itu harus segera diputus gitu. Nah, sebagai leader kita nih di sini semuanya kan leader ya. Kita harus punya mimpi dan goal yang jelas untuk dicapai. Jangan angan-angan, jangan yang kayak ngambang-ngambang. Kita tuh harus punya target kita 1 tahun ke depan mau ngapain ya. Target kita mau ngapain gitu. Kita harus punya mimpi juga. Kalau kita nggak punya mimpi, yang di bawah kita kerja juga cuma begitu-begitu aja. Mereka juga nggak punya goal kan. Makanya itu kita sebagai leader harus duluan gitu punya mimpi dan punya goal. Kemudian kita harus optimis dan inovatif.
kita harus yang menunjukkan dulu optimis, memberikan aura positif ke bawahan, ke semua tim, supaya itu bisa membuat mereka juga semangat. Harus memberikan contoh, harus open minded, bukan diktator. Zaman sekarang itu udah nggak zaman banget, zaman di 2020-2021 ini udah zaman dimana tuh dibutuhkan kreativitas. Di bisnis itu nggak cuman kita tahu teori, tapi benar-benar butuh banget kreativitas. Namanya kreativitas itu adalah ide. Ide itu mungkin nggak bisa keluarkan oleh satu orang, makanya itu kita butuh tim, kita butuh diskusi dengan tim. Kita nggak bisa tutup otak kita gitu loh. Kita berpikir kita yang paling benar, kita yang paling ngerti perusahaan gitu. Kita nggak mau dengerin pendapat orang lain. Pokoknya karyawan itu cuma ngelakuin aja apa yang kita suruh. Nggak bisa kayak gitu untuk di zaman sekarang. Mungkin di zaman papa mama aku seperti itu bisa. Tapi karena kita butuh kreativitas, kita butuh ide-ide dari mereka, dan kita harus open minded. Kalau memang itu lebih baik atau itu lebih ide-ide itu cemerlang, kita harus terima juga dan kita bisa realisasiin itu gitu. Kemudian kita juga mengembangkan potensi tim. Jadi bukan cuma disuruh kerjain, tapi kita juga harus mengembangkan mereka. Kemudian juga harus mau turun tangan menyelesaikan masalah, bahkan sampai level terendah sekalipun. Ini mungkin yang di zaman dulu, mungkin leader dari zaman dulu kayak gue kan udah bos, gue nggak mau lah kerjain kayak gitu. Nah ini salah banget. Kita tuh namanya kita baru berkembang, kita belum segede Astra atau Unilever, kita tuh harus turun tangan sampai pekerjaan terendah sekalipun. Jangan kita kayak ngelihatnya ada masalah terus kita diamin aja, kita udah liatin tim kita nggak bisa selesain, tapi karena kita harga diri kita bos, kita nggak mau kerjain, itu justru ngancurin perusahaan kita. Karena perusahaan kita lagi growing, dia harus turun tangan. Bahkan kayak waktu tahun lalu aja, kayak di akhir tahun sebelum liburan, paket kan ramai banget tuh kalau misalkan di online 12-12 ya ramai banget kan. Nah itu orderan membludak, sedangkan udah sampai jam 11 malam tim aku tuh masih belum kelar gitu packingannya. Nah sedangkan jam 11 jam 12 malam itu udah nggak mungkin cari freelance, mana ada yang mau tiba-tiba kayak jam 11 malam dipanggil kan. Nah maka itu aku melihat ini ada masalah, mau nggak mau aku pun datang, aku pun kerjain juga bersama tim packing gitu, bersama OB, bersama tim packing, kita sama-sama kita bungkus sampai jam 1 pagi. Kenapa? Karena kalau misalkan kita nggak selesai, kita nggak mau turun tangan, ya nggak ada yang selesai. Maka itu jangan berpikir kayak karena gue bos, jadi gue nggak mau, itu kan bukan pekerjaan gue lagi gitu. Itu benar-benar nggak bisa kayak gitu. Kayak kita masih growing, kita harus mau untuk turun tangan. Kemudian kita juga sebagai leader harus bisa mengambil keputusan. Nah ini juga banyak banget nih yang tanyain kan, kapan sih kita harus scale up? Kalau menurut aku cara scale up itu yang pertama bisa buka jalur distribusi baru. Misalkan nih selama ini aku jual baju di toko Tanah Abang. Nah kalau untuk scale up, misalnya di Tanah Abang omsetnya segini, kita kan pengen scale up dong, pengen dapetin lebih lagi daripada yang ini. Nah kita bisa coba tuh masuk ke mall misalkan, atau enggak ke daerah-daerah, kita buka outlet. Itu kan bisa menambah penghasilan kita kan, itu scale up, buka jalur distribusi baru. Bisa juga untuk kita jual online, karena online dan offline itu memang marketnya berbeda-beda. Misalkan juga selama ini jual makanan di ruko, restoran, kita bisa tuh jalur distri baru di online-in, lewat Gojek, lewat GoFood. Jadi benar-benar buka jalur distribusi baru. Kayak aku misalkan jualannya dulu awalnya di online, kemudian aku jual di MT, jual di Century, itu kan juga jalur distribusi baru kan. Masuk ke toko-toko kosmetik, itu adalah jalur distribusi baru di offline gitu. Itu bisa menambah penghasilan atau scale up. Kemudian mencoba marketing dengan cara baru untuk akuisisi market baru. Selama ini misalkan kegiatannya hanya di Instagram seperti aku dulu. Nah untuk scale up, untuk dapetin market baru, aku boleh nih cobain media sosial lain, TikTok, atau ikut bazar di mall-mall, itu untuk grab marketnya baru di offline gitu. Jadi cara marketingnya itu jangan yang udah kita lakukan begitu-begitu aja, tapi juga melakukan inovasi baru gitu, supaya bisa dapat market baru. Kemudian selain dari distribusi, terus cara marketing baru, kita juga bisa buka loh lini bisnis baru untuk mendukung kegiatan bisnis kita sekarang. Misalkan nih aku jual baju, laku banget. Nah, kalau misalkan itu udah stabil, aku scale up, aku bisa buka konveksi kan. Di situ kan bisa dapat penghasilan lagi atau cost-nya kita lebih menurun lagi. Nah, itu bisa buka konveksi. Kalau misalkan udah buka konveksi nih, udah gede segala macam, udah stabil, aku mau scale up lagi. Nah, aku bisa lagi buka pabrik kain. Setelah buka pabrik kain, aku bisa buka pabrik benangnya. Jadi dari hulu ke hilir tuh bisa kita lakukan. Itulah menurut aku cara untuk scale up yang masih sama dengan bisnis kita.
kapan sih waktunya untuk scale up? Kalau menurut aku, mungkin ini beda-beda ya. Ini pendapat aku, jika penghasilan kita udah stabil atau stuck. Jadi kayak misalkan setahun nih penghasilan kita udah segini-segini aja, kita udah lakuin marketing segala macam cara, tapi udah mentok nih segini-segini aja, udah nggak bisa lagi growing 2 kali lipat lagi gitu. Nah itulah waktunya kita harus scale up. Kemudian yang kedua, kalau misalkan ada peluang atau kesempatan, ini benar-benar harus diambil, karena buat aku tuh kesempatan itu nggak datang 2 kali. Makanya kalau misalnya teman-teman lihat tuh kenapa aku punya brand banyak banget nih gitu kan, sedangkan yang satu aja juga lagi masih growing, masih bisa menghasilkan lebih lagi, masih bertumbuh, karena aku melihat ada peluang dan ada kesempatan. Kalau aku nggak ambil, itu mungkin akan lewat gitu aja gitu. Itulah waktunya scale up. Kalau memang ada peluang di depan mata, udah nyamperin kita. Kemudian juga jika dibutuhkan untuk mendukung atau memperlancar usaha kita yang sedang berjalan. Kayak misalkan aku kan sekarang awalnya itu aku maklon. Kalau misalkan tempat maklonnya itu pabriknya udah nggak cukup lagi untuk memproduksi aku punya, sedangkan aku punya tuh sebenarnya belum stuck nih, masih growing. Tapi pabrik yang aku produksi itu udah nggak cukup buat nampung aku punya orderan. Disitulah aku waktunya untuk scale up. Mungkin aku saatnya membuat pabrik sendiri. Gitu. Hal yang perlu dipersiapkan untuk scale up, yang pertama pasti modal. Namanya scale up itu kan membuat bisnis baru ya, kayak ulang lagi dari nol lah gitu. Kita butuh modal lagi yang cukup besar pastinya. Itu kita harus siapkan. Kemudian sumber daya manusianya, siapa yang mau kelola si scale up ini? Udah ada timnya belum? Kalau belum ada timnya, bisa nggak pakai tim kita yang sekarang? Kerjaannya gimana? Semuanya itu harus dipikirkan. Kemudian harus planning lagi. Benar-benar planning dan research. Kita harus research ini semua risikonya apa, terus juga perencanaannya seperti apa yang akan kita lakukan untuk scale up bisnis ini, semuanya harus dipikirin matang-matang. Kemudian return of investment-nya juga kita harus lihat apakah bagus apa enggak. Tips sukses dari aku yang pertama adalah take opportunity. Jadi kesempatan itu nggak keulang kedua kali, karena kalau kita mau sukses itu harus ada di passion dan kesempatan. Jadi kita aja sendiri harus passion di situ, kita harus bisa punya semangat di situ, tapi juga jadi harus ambil opportunity waktu itu ada. Kemudian harus kreatif. Di zaman sekarang itu nggak bisa bisnis cuma kayak gitu-gitu doang, kita harus lebih daripada yang lain. Kita harus pakai cara out of the box, nggak bisa gitu-gitu doang, karena kita pengen viral kan. Jadinya kita juga harus melakukan sesuatu yang out of the box. Kemudian kita lakukan yang terbaik yang kita bisa, dan yang terakhir yang pasti dan yang terutama sebenarnya jangan lupa kita berdoa, kita serahin kepada yang di atas, karena sebenarnya rezeki semuanya di atas kan yang atur. Kita cuma bisa lakukan yang terbaik bagian kita. Thank you, sekian presentasi dari aku. Semoga materi yang sederhana itu bisa membantu atau memberikan feedback ke kalian gitu. Semoga ada yang bisa diambil dari apa yang udah aku sharing. Wah, keren banget materinya Mbak Jessica. Ini materinya Mbak Jessica ini menurut aku mewakili konsep bisnis milenial zaman sekarang gitu ya, Mbak. Jadi lebih banyak bermain di sosial media gitu. Mbak Jessica, aku boleh dong diceritain sedikit tentang gimana sih Mbak proses awalnya Mbak Jessica memulai Everwhite ini dari nol, sehingga sekarang ini bisa sampai bahkan hampir 1M di followersnya di Instagram gitu. Kayak kan Mbak Jessica nih proses bisnisnya ini hanya melalui media sosial doang ya Mbak ya. Jadi kok bisa tumbuh sebesar itu? Gimana sih Mbak? Apa aja tantangan terbesarnya gitu? Iya. Kalau dulu waktu pas aku awal mulai itu kan memang produk lokal itu belum terpercaya lah. Image itu kan aku mulai 5 tahun yang lalu. Jadi masih kayak image itu sedikit kurang terpercaya untuk produk lokal, untuk produk kosmetik atau skincare. Nah di situ memang sebenarnya peluang dan tantangan, karena kan aku harus edukasi nih ke masyarakat, Everwhite ini tuh terpercaya loh, ini tuh aman loh, kayak gitu-gitu. Itu sebenarnya tantangan buat kita, tapi memang karena dulu juga keterbatasan biaya, jadi harus mulai dari media sosial, dimana memang ternyata media sosial itu di saat itu dan sampai hari ini adalah platform yang terbesar, karena kan memang apalagi pandemi kemarin kan, itu kayak semua orang dipaksa untuk main di digital, dan ternyata memang era milenial itu adalah era digital. Dan aku bersyukur aku mulai dari sana dan gede di sana, karena pas di digitalnya lumayan viral, pas kita masuk di offline itu, offline lumayan tahu, masyarakat di offline itu Everwhite gitu, mereka udah lumayan tahu gitu. Itu sih Kak, kalau tantangan terbesarnya yang pasti adalah pasti modal, karena endorsement yang kita lakukan mungkin
teman-teman kalau lihat di Instagram kita udah kayak semua artis sudah pernah kita endorse gitu kan. Jadi memang tantangannya adalah biaya sih. Karena untuk endorse atau ads itu mahal, tapi untuk teman-teman yang nggak punya biaya sampai ratusan juta sebulan buat endorse itu, sebenarnya tuh sekarang nggak perlu kayak pakai artis loh, kayak bahkan selebgram aja atau teman-teman kita yang followernya lumayan banyak, itu juga bisa kita kasihin gitu ke mereka, justru karena kayak artis itu orang udah kayak lumayan cukup tahu ini mah cuma iklan gitu kan, kayak mereka udah lumayan nggak percaya lagi gitu, justru sekarang malahan percaya sama teman-teman kita sendiri. Kayak jujur aja, aku aja kalau beli minuman bubble nih yang merek-merek baru itu aja aku lihat karena teman-teman aku post. Kalau teman-teman aku banyak post, aku jadi penasaran beli, bukan karena artis. Kalau artis post aku pasti bilang, ini merek baru, iklan aku lewat dia gitu, belum tentu enak. Tapi kalau teman-teman aku post, aku malah beli gitu. Jadi justru kayak trennya udah mulai berubah nih, lebih kayak orang-orang biasa justru lebih dipercaya gitu. Oke, berarti bisa dibilang electronic word of mouth ya Mbak ya? Ya kayak gitu. Jadi melalui media sosial dari satu orang ini ke orang satunya dan seterusnya gitu ya Mbak. Oke, Mbak Jessica, ini ternyata dari tadi itu udah banyak banget pertanyaan dari peserta yang di room chat. Jadi aku mau bacain dari Pak Seichi Mbak. Ada Mbak Jessica, produk-produknya apakah diproduksi sendiri atau kontrak manufacturing? Bisa sharing apakah sudah dilakukan ketika startup dan scale up-nya? Iya, produknya kita itu dari awalnya itu kita kontrak manufacturing, jadi kita itu maklon. Itu di awalnya karena pertama kan yang tadi aku bilang aku nggak punya uang banyak karena kan aku karyawan biasa. Nah itu aku maklon, kemudian seiring berjalannya waktu kita semakin besar sampai tempat maklonnya itu udah nggak memadai lagi. Tapi sampai sekarang ini kita memang belum punya pabrik sendiri, cuman kita akhirnya partneran untuk sebuah pabrik, ada pabrik yang lebih besar lagi, kita partneran di sana untuk support kita. Jadi memang aku belum punya pabrik sendiri, tapi sampai saat ini akhirnya bisa berpartneran lah sama orang pabrik gitu untuk lebih bisa diprioritaskan gitu, karena kuantitinya kan semakin tahun kita semakin besar kan, jadi nggak bisa di awal aku ada pakai maklon pabrik A akhirnya udah nggak cukup lagi pabriknya gitu. Itu sih Pak. Mbak, ada yang menarik nih, tadi itu Mbak Jessica bilang kalau awalnya itu maklon dari berapa pieces, terus sampai akhirnya pabrik itu nggak muat untuk menampung orderannya Mbak Jessica. Boleh dong Mbak di-sharing awal mulanya itu berapa pieces sampai berapa ratus ribu atau berapa jumlahnya terbesar sehingga kok bisa pabriknya itu nggak bisa menampung orderannya Mbak Jessica lagi? Iya, karena kan dulu aku mulainya itu dengan budget yang minim, jadi sedangkan pabrik-pabrik besar itu waktu itu ingat aku tuh minimal belanjanya itu tuh kalau order di sana per produk aja tuh 10.000 sampai 20.000 piece itu yang pabrik besar. Karena aku nggak punya uang segitu banyak, jadi aku cari pabrik-pabrik kecil kan. Itu awal-awalnya aku cari pabrik yang bukan pabrik kecil sih, kayak lebih menerima yang orderannya nggak terlalu besar kan. Kalau pabrik besar pasti dia jual mahal dong, dia pasti minimalnya segini gitu. Akhirnya aku pertama kali buat itu di 3.000 piece untuk satu produk. Aku buat 2 jenis produk itu 6.000 piece berarti. Itu bener-bener di awal. Nah setelah itu growing sampai sekarang itu mungkin udah ratusan ribu piece per bulan. Jadi udah nggak bisa nampung lagi yang pabrik yang lama itu. Jadi sekarang kita memutuskan untuk partneran. Kita ada investasi ke sebuah pabrik. Jadi bisa develop bareng gitu loh. Kalau misalnya maklon kan kita cuma serahin nih, kita nggak bisa tahu mereka isiin apa gitu. Tapi karena kita partneran yang sekarang ini, jadi dari pihaknya Everwhite ini tuh bisa kasih request dan kita bisa develop bareng-bareng nih isinya apa aja. Jadi kita tuh benar-benar tahu dan kita bisa isiin barang-barang tuh yang bagus, bukan yang kayak kita nggak tahu dia isiin apa gitu sih. Wah keren banget, tadi dibilang ratusan ribu pieces, saya sampai merinding Mbak. Keren banget ya Mbak Jessica. Gimana Pak Seichi? Ada yang mau ditanyakan lagi? Boleh di unmute Pak Seichi kalau mau ngobrol lagi sama Mbak Jessica. Halo Pak. Mbak Jessica, sorry saya minta sharing aja ya. Kalau ini kan produk kecantikan. Ya. Kecantikan itu kan kaitannya dengan perizinan juga dari Badan POM ya? Iya betul. Nah, sedangkan kalau misalnya kita sebagai
yang baru mau startup ya. Kita startup itu kan berarti kita belum punya tim yang ngurusin perizinan nih. Bisa sharing nggak? Apakah pabriknya itu yang mendevelop produknya, kemudian mereka yang mengurus, ataukah melalui ada orang lain atau badan lain yang spesial ngurusin izinnya? Ya Pak, betul banget, karena kalau kosmetik ini nggak bisa sembarangan jual kalau kita belum dapat izin dari BPOM. Nah, karena kita maklon, itu biasanya BPOM-nya itu diurus oleh pabriknya, jadi pabriknya yang urus, jadi kita bayar ke pabrik itu udah include biaya BPOM-nya dari dia. Nah, tapi untuk BPOM itu sendiri membutuhkan dari kita ini nih sebagai yang maklonnya itu adalah dokumen-dokumen untuk PT, jadi kita harus PT dulu. Jadi kita kasih nih semua dokumen PT kita, SIUP, TDP, NPWP, domisili, akta ke pabrik, nanti pabrik mendaftarkan ke BPOM. Jadi sebenarnya pabrik yang bantu, jadi dia kayak calonnya gitu loh Pak. Jadi dia bantu karena bikin dia yang bantu daftarin, tapi semua dokumen itu dari kita. Karena kan yang didaftarin nanti nama kita kan, dan brandnya itu harus udah dipatenkan. Jadi kita udah harus daftarkan paten dulu. Kalau kita belum punya surat paten merek, kita nggak bisa ajukan ke BPOM. Gitu Pak. Gitu Pak Saidi, apakah sudah menjawab pertanyaannya Pak Saidi? Ya sudah, thank you. Oke. Ada lagi nih Mbak pertanyaan dari Mbak Latifah. Pertanyaannya langsung 3. Buat Mbak Latifah boleh langsung di on kan, di unmute voice-nya. Halo Mbak. Halo Mbak Latifah. Tanya nih, kan saya juga pakai Everwhite. Kolagen minumannya itu lah, minuman kolagennya. Nah, biasanya pengen yang pertama saya pengen nanya saat awal muncul itu strategi apa yang diambil sampai bisa terkenal gitu. Saya pas kemarin tuh bisa beli Everwhite itu pas 2 tahun lalu di Century. Ya. Nah, saya ambil itu. Terus itu awalnya apa? Kan katanya Majessica awalnya kerja kantoran kan? Betul. Apa langkah-langkah awalnya saat Everwhite dari benar-benar nih baru pecah telur sampai akhirnya mulai dikenal banyak orang itu bagaimana? Terus yang kedua, nah apakah langsung sekarang apa di situ? Nah terus yang kedua untuk Everwhite sekarang saya tadi baru lihat kan karena saya baru lihat itu sekarang warnanya putih ya? Iya betul. Iya, itu rebranding atau gimana ya Mbak ya? Kan kalau dulu kan pink ya, Everwhite-nya pink terus girly gitu. Nah terus yang ketiga untuk produk Everwhite itu lebih masuk kemana ya strateginya untuk yang endorse-nya kah atau yang apa namanya IG ads gitu-gitu? Atau dan sama porsinya tuh berapa banyak untuk IG ads dan endorsement-nya, apalagi itu lebih saat awal-awal Mbak Jessica mulai merintis ini. Ya, terima kasih. Aku coba jawab ya. Yang pertama, mungkin ini berarti aku harus ceritain nih awal mulanya Everwhite. Karena aku kan sebenarnya itu memang aku tuh passionnya tuh jualan dari kayak aku SD. Aku pertama kali jualan kapan ya? SD waktu itu aku zaman Game Boy, mama aku cuma beliin 1, sedangkan aku bertiga di rumah, jadi rebutan mainnya. Sedangkan aku minta rengek-rengek lagi ke mama kan, mau minta game, kayak itu aku SMP deh, aku mau minta Game Boy sendiri gitu buat sendiri, karena aku ingat banget dulu mainnya tuh apa ya, Harvest Moon atau apa yang nggak bisa sharing gitu kan. Terus dia nggak kasih, dia bilang kayak percuma, nanti dibeli juga cuma main 1 bulan, nanti nggak dimainin lagi sayang katanya gitu. Nah, sedangkan aku bener-bener pengen banget. Akhirnya aku jualan nasi goreng ke sekolah ke teman-teman. Kan ada kantin di bawah kan. Ada juga teman-teman kayak suka males turun kan. Kadang-kadang suka nitip kan, titip beliin ini deh gitu. Nah, aku ngelihat peluang juga dari situ tuh. Terus aku pertama kali aku jualan nasi goreng. Terus uangnya kekumpul kayak ratusan ribu. Akhirnya aku bisa beli si Nintendo itu. Kayak jualan 1-2 bulan gitu deh, aku lupa. Banyak banget yang beli. Di situ aku merasa kayak aku seneng banget, terus kayak puas, kayak jerih payah tuh menghasilkan sesuatu. Nah dari situ aku suka banget jualan. Jadi aku udah mencoba jualan tuh udah banyak banget, jual baju udah pernah, jual parfum udah pernah, tapi bukan brand sendiri ya, kayak ambil merek apa aku jualin gitu.
Nah, di situ aku senang. Kemudian aku abis lulus kuliah karena aku juga belum punya yang stabil jualan apanya, cuma sampingan, jadi aku kerja seperti biasa. Nah, pas di Sociola itu, aku memang terpapar sama produk beauty. Jadi memang tiap hari karena ngerjainnya di perusahaan beauty kayak gitu, tahu banyak lah tentang produk beauty, dan kebanyakan itu adalah produk luar negeri. Produk dalam negeri itu masih sangat sedikit dan menurut aku. Nah, di situ aku melihat sebenarnya ada peluang juga nih kalau membuat produk lokal yang lumayan terpercaya. Dan waktu itu aku outing, aku gosong karena sebenarnya aku lumayan putih. Jadi kalau aku gosong tuh kelopek kayak panu kan, aku malu banget. Sedangkan aku nyari produk yang bukan ke dokter, tapi cari produk di Guardian, di Watson yang bisa balikin kulitnya belang-belang gitu cepet banget, itu nggak ada. Aku ketemunya tuh produk luar negeri. Nah, di situ aku melihat padahal ini kan market Indonesia tuh butuh banget orang cewek-cewek naik motor pakai jam tangan tuh belang, sedangkan cewek nggak mau kan belang gitu kan. Nah, aku merasa ini kayaknya kebutuhan orang Indonesia nih, tapi nggak ada yang bikin, nggak ada produk lokal, sedangkan adanya produk luar negeri yang relatif mahal. Nah, di situ melihat peluang juga, ya udah aku coba dengan cita-cita juga bisa membuat produk lokal, memajukan produk lokal beauty Indonesia. Di situ aku coba bikin dengan modal yang sangat terbatas, terus juga dengan pengetahuan yang sangat terbatas, dan aku bersyukur juga waktu itu di sana pun bosnya pun aku kasih tahu sih, jadi aku kasih tahu aku lagi mau coba jual ini gitu, mereka tuh juga lumayan support gitu, mereka kasih tahu insight juga ke aku. Terus pas jual pertama itu teknik marketingnya itu dulu belum ada ads, jadi dia cuma endorse. Aku endorse Jessica Iskandar, dulu tuh masih murah banget, harganya foto itu 3,5 juta, udah dapet foto yang bagus, bisa kita pakai di media sosial kita, dan dia juga post. Di saat itu produk lokal tuh bener-bener kayaknya cuma ada 5 doang deh. Terus juga di saat itu endorsement itu bener-bener sangat jarang, jadi kalau artis post itu tuh bener-bener percaya banget, satu masyarakat Indonesia percaya. Jadi aku memanfaatkan peluang itu juga, gak kayak sekarang. Kalau sekarang artis post kita juga udah skip terus kan. Nah, di situ pas di post hari pertama launching si Jessica Iskandar post langsung terjual 100 cup. Dulu masih dalam cup, jadi hari pertama aja launching langsung jual 100, langsung balik modal tuh si Jessica Iskandar ya kan. Di situ uangnya aku pakai lagi buat endorse lagi yang artis lain gitu. Jadi aku nggak ambil uangnya untuk aku nikmatin, tapi aku ambil gaji sih. Jadi aku ambil bulanan, ambil gaji untuk biaya makan karena aku udah nggak minta sama orang tua lagi. Dan aku akhirnya memutuskan berhenti juga dari Sociola. Jadi aku harus ada uang juga kan untuk makan gitu. Jadi aku cuma ambil gaji bulanan yang secukupnya aja, sisanya itu benar-benar diputar. Jadi kalau bisnis masih berkembang itu kita nggak bisa ngambilin semua penghasilan keuntungannya itu. Sedangkan kita harus benar-benar putar terus gitu. Jadi sampai detik ini pun aku cuma masih ambilnya gaji, sedangkan sisanya itu aku untuk putar, baik untuk investasi atau untuk scale up bisnis gitu. Jadi dulu itu pas mau produksi lagi 2 kali lipat karena permintaannya banyak banget, aku nggak punya uang. Aku sempat pinjam ke bank, jadi aku sempat pinjam ke bank waktu itu nominalnya 100 juta untuk kayak produksi lagi, karena untuk produksi langsung 2 kali lipat uangnya nggak cukup. Sedangkan uang yang buat putar di awal itu aku masukin lagi buat endorse, jadi setiap udah balik modal, endorse lagi, balik modal, endorse lagi, karena dulu belum ada ads, jadi aku benar-benar market buat habisin buat marketing gitu sih. Jadi scale up-nya itu mungkin lebih kayak produksi 2 kali lipat, terus lebih marketingnya juga biayanya lebih dari cuma 3 juta mungkin lebih berani kayak endorse yang lebih mahal lagi, atau enggak artisnya sekali 1 bulan bisa langsung 10 artis kayak gitu. Jadi lebih scale up ke marketing dulu sih di awalnya, belum ke scale up bisnis gitu sih Mbak. Yang kedua ya Everwhite, oh iya, ini Everwhite ini kita ganti logo, kita ganti warna juga, kita ganti desain juga semuanya, dan bertahap kita bakal ganti packaging sampai di targetnya perusahaan kita itu sampai bulan Juli semua produk Everwhite ganti packaging dengan logo yang baru, dengan tema yang baru. Kenapa pertanyaannya? Karena Everwhite itu di tahun ini adalah udah umur 5 tahun. Mungkin kalau buat brand lokal, mungkin Mbak tahu ya, kayak brand lokal tuh setiap hari kayak muncul lagi tuh yang baru, ada lagi kayak parah banget, kompetisinya tuh udah berdarah-darah banget. Nah, Everwhite ini termasuk brand yang udah tua ibarat kata, yang kayak udah nggak fresh lagi gitu, karena udah 5 tahun, sedangkan brand muncul terus yang baru-baru, yang keren-keren gitu. Nah, kita pengen membuat gebrakan di mana kita pengen lahir kembali, jadi kita pengen fresh, kayak pengen apa ya, kan motonya kita viral terus gitu kan, jadi membuat sesuatu gebrakan supaya bisa kayak wah ada brand baru lagi nih, apa nih gitu, dilirik lagi dengan nuansa yang sangat-sangat berbeda. Makanya itu kenapa kita ganti dari segi logo, kita dari segi packaging, dan nanti di bulan Mei kita ada brand ambassador baru. Sebelumnya kan Giselle kan sama Hanyura, cuman Giselle kan memang lagi ada
terkena sebuah masalah, jadi kita mungkin harus mencari yang lain lah gitu. Dan di Mei ini kita ada menunjuk brand ambassador baru, aku belum bisa share di sini, tapi yang pasti bakal viral banget gitu. Jadi itu sih alasannya kenapa kita mengganti dan kita rebranding, karena kita pengen fresh, kita pengen viral lagi. Kita pilih marketingnya, kita udah siapin budget juga dari brand ambassadornya, itu juga brand ambassadornya bakal viral. Kemudian packaging kita itu keren banget, lebih elegan, lebih terpercaya juga gitu. Kemudian yang ketiga, untuk produk Everwhite lebih masuk strategi marketingnya kemana, porsinya juga. Karena aku lahirnya di media sosial, jadi aku memang spending gedenya itu di media sosial sih, bukan daripada di offline gitu kan. Nah untuk marketingnya memang aku masih lakukan endorse dan IG Ads, itu masih berjalan. IG Ads ini baru 1 tahun terakhir karena memang baru disuarakan kan. Kemudian aku masih pakai Instagram dan sekarang baru belajar di TikTok. Kemudian untuk proporsinya masih lebih besar di endorse, mungkin endorse itu 2 kali lipat daripada IG Ads. Kenapa? Karena memang itu adalah kayak udah jadi benchmarknya si Everwhite gitu loh. Orang tahu Everwhite karena semua artis post gitu kan, kayak gitu. Jadi kayak itu memang yang pengen kita terus suarakan sebagai jati diri kita gitu sih Mbak. Semoga menjawab ya. Mau tanya lagi satu boleh ya? Saat ini rebranding sekarang kan berarti baru rebranding ya, dari pink dan fontnya girly gitu sampai ke sekarang lebih elegan warna putih. Itu tuh ada ini enggak sih? Kesulitannya apa? Soalnya kan saya kan furniture ya, itu juga kita tahun lalu dari rebranding semuanya gitu, dari produk segala macam. Nah itu dan itu tuh memang apa ya, butuh lebih effort lebih banyak lagi. Nah kalau untuk Everwhite sendiri kan sudah terkenal nih, itu untuk pas saat rebranding itu seperti apa ya? Kesulitannya, tantangannya, terus ada apakah langsung mulus-mulus aja atau gimana? Iya, so far sih belum ada kendala yang banget, tapi memang aku setuju banget sama Mbak Latifah nih. Namanya rebranding itu lebih susah daripada buat brand, karena kan aku juga ada buat beberapa brand baru tuh. Itu lebih susah banget karena namanya kayak kita deh, kan aku selalu menempatkan brand itu adalah kayak seperti kita manusia ya. Kita misalkan dulunya Everwhite kan fun tuh, yang kayak ceria, yang cewek-cewek gitu, terus tiba-tiba harus kalem, harus kayak mahal, kayak elegan, kayak gitu. Nah untuk berubah itu susah banget gitu. Jadi sekarang pun mungkin masih mengedukasi terus tentang si Everwhite yang punya visi misi dan value yang baru gitu. Jadi aku yakin banyak banget yang masih belum tahu nih Everwhite rebranding, berarti kan sebenarnya belum sukses kan Mbak. Kita tuh masih belajar gitu. Makanya itu projectnya itu namanya rebranding mungkin nggak cukup 1 bulan gitu. Jadi kalau dari kita sendiri sih projectnya 1 tahun. Jadi 2021 ini adalah project kita rebranding sampai kita harus bikin semua orang tuh tahu kalau Everwhite itu berubah gitu loh. Kalau memang sampai tahun depan masih mostly banyakan yang nggak tahu, ya berarti gagal rebrandingnya gitu. Jadi kita akan usahain segala cara sih Mbak untuk kayak gitu. Dengan cara ya pasti kalau kita berubah, kita pengen orang tahu, kita harus membuat suatu hal yang gebrakan yang orang tuh mau lirik kita gitu. Maka itu kalau dari Everwhite sendiri itu adalah menunjuk suatu brand ambassador baru yang juga cukup lagi hits gitu. Jadi pas nanti kita luncurkan, mungkin mata-mata masyarakat bakal lihat nih ke Everwhite. Pas mereka lihat ke Everwhite, kita udah tampilinnya wajah baru. Itu strategi kita gitu. Kalau misalnya kita berubah tapi kita nggak menyuarakan, juga percuma sih Mbak, kayak nggak ada yang tahu kan, akan jadi sia-sia gitu. Jadi kita harus bikin gebrakan lah, bukan cuma kayak endorse biasa, tapi lebih kayak sesuatu campaign yang untuk menunjukkan diri kita yang baru gitu. Terima kasih Mbak Jessica. Sama-sama Mbak. Banyak banget pertanyaannya ya Mbak Latifah ya. Semoga sudah tercerahkan. Mbak Jessica, ini ternyata banyak banget peserta yang mau nanya nih Mbak, sampai aku buat listnya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Nazir. Ayo Pak Nazir, silakan di open mic-nya. Halo Pak. Ya, halo, malam Mbak Jessica. Malam. Ya, mau nanya nih Mbak, apa yang membuat Everwhite itu outstanding ya, USP atau value di tengah persaingan produk kecantikan yang udah banyak banget gitu ya? Apa sih strategi agar bisa top of mind selalu di market produk ini gitu ya? Apa sih yang dilakukan Everwhite gitu? Yang pertama, lalu yang kedua tentang endorse. Nah, gimana sih caranya kita untuk kerjasama dengan selebriti
strateginya seperti apa agar dia mau collab dengan kita, dengan nggak selalu berpikir tentang ini ya, budget ya. Katakanlah saya budget oke, cuman apa sih yang membuat dia oke mau kerjasama dengan kita, apa strateginya dari Everwatch seperti apa? Itu 2 pertanyaan aja Mbak. Thank you. Yang pertama, kenapa orang harus kayak berpikir ada Everwhite gitu kan? Kenapa harus kepikiran Everwhite? Karena yang pertama itu mungkin yang aku bisa sampaikan, kalau brand Everwhite ini kan kita muncul itu di mana di saat memang belum banyak, jadi kita lumayan cukup menancapkan kuku di masyarakat Indonesia. Itu adalah keuntungan pas kita nggak jadi yang pertama-tama lah mas, kayak misalkan nih kayak Tokopedia, Shopee gitu kan, mereka kan masuk di pertama-tama juga kan, jadi mereka lumayan cukup menancapkan buku. Nah Everwhite pun seperti itu. Nah tapi kenapa bisa bertahan gitu pertanyaannya, karena yang mulai bareng-bareng kita tuh banyak banget juga yang udah berguguran. Nah itu karena mungkin kita itu selalu punya jati diri pertama, jadi orang selalu ingat kita. Terus yang kedua itu kita selalu namanya kita jualan, yang pasti adalah produknya. Jadi mau marketing sehebat apapun, kalau produknya jelek, orang nggak repeat dan orang bakal tinggalin. Nah itu yang kenapa akhirnya aku memutuskan untuk partneran sama yang punya pabrik. Kita ada investasi lah di pabrik itu gitu. Karena kita butuh banget untuk bisa ikut campur dalam memasukkan bahan-bahan di dalam sebuah skincare itu gitu. Makanya itu kenapa kita memutuskan itu, karena kita butuh banget untuk menjaga kualitas kita. Dengan kualitas yang baik dan memang kita selalu masukin yang premium, akan ada hasilnya. Jadi dengan ada hasilnya itu, orang yang udah tinggalin Everwhite cobain yang lain pun dia akan balik lagi gitu. Mungkin itu yang bakal yang bikin kita bertahan. Mungkin kalau yang brand lain aku juga nggak tahu gimana, cuman mungkin mereka lupa akan kualitas produk itu. Mungkin lama-lama mereka nggak fokus lagi, mereka nggak jaga, mereka lebih pikirnya marketing terus. Tapi di saat orang coba mereka nggak puas, mereka bakal tinggalin gitu. Jadi lebih kayak jasa kita atau produk kita sih, kita harus terus memuaskan ke customer kita. Itu yang bikin kita bisa bertahan. Sama yang pasti kalau kenapa sekarang bisa bertahan juga, melakukan cara-cara yang viral juga. Jadi kayak lagi hits di TikTok ya mau nggak mau belajar gitu. Lagi produk apa yang lagi in, kayak sekarang tuh kalau skincare ya niacinamide, itu tuh zat yang lagi paling viral. Kita buat juga gitu. Karena harus ikutin, jadi harus up to date terus. Kalau kitanya nggak up to date, kita ketinggalan. Kalau kita ketinggalan, otomatis orang lain atau perusahaan lain yang akan lebih unggul daripada kita lama-lama bakal terus terbelakang gitu. Jadi harus terus lari terus sih mas, jadi nggak ada kayak kata kita tuh udah cukup gitu, itu nggak pernah ada gitu. Mau segede apapun harus lari terus gitu. Bahkan kalau aku dengar ya kayak brand sekelas Wardah pun gitu kan, dia cukup tergerus tuh marketnya sama indie brand yang kayak kita nih, kayak Everwhite, kayak yang pemain skincare yang kayak kita gini kan sekarang banyak banget tuh. Mereka pun marketnya keambil gitu, karena ya nggak bisa mau segede apapun nggak pernah bilang kita tuh udah puas atau kita kayak udah cukup oke gitu. Karena di saat kita diam sedikit aja udah dikalahin sama yang lain udah lari-larian gitu sih mas. Yang kedua apa tadi mas, sorry? Tentang endorsement mbak. Endorsement ya. Endorse biasa kita juga milih memang yang sesuai juga dengan produk apa yang kita jual. Kalau nggak percuma juga followernya kan. Kayak misalkan nih pemain tinju gitu, aku nggak mungkin endorse dia kan, karena kan pasti followernya tuh sukanya sport gitu kan. Sedangkan aku jual skincare, jadi pertama kitanya sendiri harus memilih yang sesuai juga, karena kalau nggak sesuai biasanya kalau kita kasih mereka akan tolak gitu. Jadi kalau memang mereka nggak pakai sehari-hari, mereka biasanya akan tolak. Jadi meskipun kita mau bayar pun mereka nggak pakai, mereka akan tolak gitu. Jadi kita harus juga pilih si KOL-nya itu yang sesuai, dan kemudian cara kita menyampaikan ke merekanya pun harus yang baik gitu loh. Jangan kayak nanya harganya berapa ya kayak gitu, mereka bisa tersinggung tuh kayak emang gue apaan gitu kayak harga kayak gitu kan. Jadi lebih kayak pertama tuh perkenalin dulu, halo saya Jessica dari brand Everwhite itu jual produk skincare gitu kan. Kita brand skincare lokal, produk yang kita suka nih sama karakter sama media sosialnya kakak gitu kan. Apakah kakak menerima untuk endorse atau review produk kami kayak gitu. Nanti baru kirimin tuh kayak foto-foto atau katalog kita gitu jika berkenan gitu kan, kayak kami ingin bekerja sama dengan kakak. Pokoknya intinya ya kita sopan lah ke mereka. Kalau kita sopan, mereka mau nggak mau mereka juga akan kasih feedbacknya itu positif juga. Sekalipun mereka nggak cocok nih sama kita punya ya, mereka akan nolaknya juga baik-baik gitu. Jadi jangan pernah langsung kayak nanyain kayak kakak harganya berapa ya kalau mau post satu kali atau apa kayak gitu. Mereka biasa tersinggung sih. Jadi lebih ke perkenalan dulu kita tuh siapa gitu, karena pasti masuk ke mereka baik banget kan. Kenapa mereka harus pilih kita gitu. Tapi dengan komunikasi yang baik itu jadi long term juga. Kayak Everwhite nih, aku endorse kayak misalnya Jessica Iskandar bagus kan, aku bulan depan pasti mau endorse
SEO lagi dong karena bagus. Maka itu aku harus jaga hubungan sama mereka, sama manajemennya, sama dianya biar mereka tuh senang gitu sih Kak. Oh ya, itu endorse-nya bulanan atau kalau brand ambassador kan lifetime ya Mbak ya? Iya, kalau endorse berarti setahun ya? Iya. Oh gitu, oke. Kalau endorse bulanan, nggak bulan, dia kan sekali post. Jadi misalkan kita mau berapa kali post, kita kasih tau dia. Misalkan di Mei 2 kali post, di Juni 2 kali post, kayak gitu. Kita udah kasih tau ke dia mau berapa kali post, karena bayarnya per post. Kalau yang bukan kontrak. Oke, berarti Everwhite ini mau ini ya, baru mau ada brand ambassador nanti ini ya? Iya, nanti pasti harusnya kaget sih, karena ini kita udah benar-benar budgetnya juga besar, terus juga ini bakal viral lah di bulan Mei. Thank you Mbak Jessica. Thank you Mas. Wah, jadi nggak sabar nih nunggu siapa brand ambasadornya. Oke, Mbak Jessica lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mbak ya. Oke, pertanyaan kedua ada dari Pak Heru. Halo Pak Heru. Ya, halo. Halo Mbak Jessica, terima kasih. Halo Pak. Ya, saya sendiri produk saya kebetulan di services ya, khususnya di IT. Ya. Sama karena ini belajar, saya juga udah mulai bergerak untuk pemasarannya, promosinya di sosial media. Pertanyaan saya, kalau untuk di IG dan di Facebook atau tempat lain itu kira-kira proses seperti apa? Terus tadi yang menarik, walaupun saya orang IT, saya nggak tahu tuh cara ngambil analitik datanya itu untuk membaca behavior dari orang yang berkunjung ke kita. Mungkin nanti bisa di share linknya atau apa gitu kan, supaya kita bisa belajar. Ya, belajar. Terima kasih. Iya, kalau di Instagram itu yang tadi aku tunjukin itu sebenarnya tinggal diklik ada insight sih Pak, coba ya aku lihat ya. Kalau pakai ads itu aku jujur aku juga nggak ngerti, karena aku nggak ngerti makanya itu aku pakai pihak ketiga. Jadi aku pakai agensi yang untuk ngurusin ads itu gitu. Ini nih Pak kayak gini, ya nggak bisa karena pakai ini. Jadi biasa ada pilihannya tuh Pak yang pas kayak mau setting gitu ada tulisannya insight kalau di Instagram. Nanti klik aja tulisan insight itu nanti langsung bisa kelihatan. Tapi itu cuman kayak general gitu. Kalau misalkan ads itu biasanya tuh bisa targeted nih Pak. Misalkan Bapak jual jasa IT untuk perusahaan yang kayak misalkan kalau agensi ads gitu kan, berarti dia bisa menargetkan ke online shop. Ya di Instagram ads itu bisa diklik. Jadi bisa wilayahnya, terus juga bisa ke orang-orang yang suka yang punya online shop kayak gitu tuh bisa banget. Tapi aku nggak ngerti jadi aku nggak bisa sharing Pak. Aku juga pakai agensi. Oke gitu Pak Heru. Jadi bisa dicek di Instagramnya langsung Pak nanti. Tapi itu harus ini ya Mbak ya. Jadi kan kalau di Instagram ada personal account, terus business account, professional account gitu ya Mbak ya. Jadi yang bisa dicek ada insight-nya itu hanya professional account dan business account gitu kan ya Mbak ya? Iya, sepertinya kayak gitu. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya itu ada dari Mbak Anissa. Halo Mbak Anissa. Selamat malam Kak Jessica. Terima kasih sebelumnya untuk waktunya. Dan ini mungkin pertanyaan aku seputar tentang culture perusahaan gitu ya. Karena kan memang ya mungkin kita sebelumnya bahas tentang culture perusahaan juga, dan tadi sempat dikatakan oleh Mbak Jessica bahwasanya di Everwhite sekarang ini larinya kencang banget gitu ya. Nah itu gimana tuh secara culture perusahaannya, kemudian saat ini timnya ada berapa orang, kalau boleh di-share juga, dan lebih ke turnover juga sih gitu, sekencangnya Everwhite ini secara turnovernya gimana tuh, karena kan cukup text-type juga ya, ketika setiap ada keluar masuk karyawan itu kan kita harus nge-training lagi yang memperoleh tentang leadership dan lain sebagainya gitu sih, tentang karyawanannya gitu ya. Itu Mbak Jessica. Oke Mbak Nisa, untuk kekaryawan ini aku 2019 itu kalau nggak salah cuma 25 orang. 2019 justru di pandemi ini tiba-tiba kayak hire orang tuh banyak banget, sampai kayak udah 2020 tuh kayak udah 60 sampai 70 orang, bahkan 2 kali lebih gitu justru di pandemi, karena memang
bersyukur juga effort itu gede di online. Jadi pas pandemi online itu tambah gede gitu, jadinya kita butuh banget sumber daya. Dan memang aku ngerasain banget setelah 5 tahun perjalanan ini di 2019 itu kita butuh banget akhirnya rekrut HRD, karena awal tuh nggak ada kan, masih handle sendiri, sedangkan kebutuhan karyawan meningkat terus kayak lebih pengen develop karyawan lagi, jadi kita akhirnya ada HRD. Dengan ada HRD itu benar-benar ngebantu banget karena mereka bisa screening di awal, mereka lebih ngerti kan, oh orang ini yang cocok sama perusahaan tuh seperti ini, dan ada tesnya juga gitu. Jadi mereka semua melalui tes, kalau tesnya dari gagal mereka nggak akan interview ke user atau ke manajernya kita. Terus kalau misalkan udah lulus tes, baru nanti interview HRD dulu, interview HRD lulus, interview ke user atau manajer per divisinya itu. Kalau misalkan udah manajer oke juga cocok, baru diterima. Jadi lumayan ada melewati 3 tahap itu, jadinya nggak gampang langsung terima orang. Sehingga di tempat aku bersyukur banget turnover itu rendah. Aku lupa berapa, tapi rendah banget turnovernya untuk standarnya perusahaan gitu. Karena kita udah screening di awal gitu, kita memang udah tahu nih, oh kalau orang-orang kayak gini kayak nggak bisa di tempat kita deh, nggak cocok gitu kan. Karena Everwhite sendiri belum bisa dibilang startup yang lagi running. Jadi kita tuh butuh orang bukan cuma yang capable buat kerja doang, tapi memang yang bisa lari dan bisa memberikan ide gitu. Karena kita ya kayak tadi aku bilang kayak cepat banget gitu bergulirnya gitu, kayak misalkan finance pun yang nggak butuh sebenarnya update apa-apa, tapi dia juga harus update e-commerce kan, mereka harus liatin penjualannya, mereka harus ngerti juga kelola e-commerce, uang masuk tarik segala macam. Nah itu mereka harus orang-orang yang mau belajar kalau di tempat aku gitu. Jadi dari awal di screening udah dilihat tuh nih ya anak suka kerja doang apa dia mau belajar, bisa suka belajar hal yang baru ya kayak gitu. Jadi lebih di screening di awal supaya kita bisa dapat orang-orang yang sesuai, bukan berkualitas mungkin banyak tapi yang sesuai gitu. Nah untuknya turnover rate kenapa rendah juga, di selain itu kita kan selalu ada probation namanya 3 bulan. Jadi kita coba dia lihat dia kerja, kalau probation yang dia nggak cocok atau dia nggak bisa perform, jadi dari awal kita bilang nih kita mau kamu kayak gini. Selama 3 bulan kalau dia nggak perform kita nggak perpanjang. Jadi memang nggak diangkat jadi pegawai tetap, kita akan cari kandidat baru. Jadi itu yang supaya turnovernya rendah juga gitu. Karena capek juga sih kayak udah kalau udah statusnya karyawan tetap kan mau apa keluar atau apa segala macam kan, dari sisi HRD-nya pun yang legalnya pun repot banget kan, nanti ada SP1, ada pesangon lah dan lain-lain gitu. Jadi kita benar-benar maksimalin di 3 bulan review itu sih, di probation itu. Kemudian company culture-nya di tempat aku itu karena juga work from home, jadi mostly kerja dari rumah. Yang penting kerjaan kelar, yang penting punya tanggung jawab masing-masing dan bisa memberikan yang terbaik. Itu sih culture di kita. Jadi bukan yang kayak karena kerja di rumah sekarang kayaknya udah nggak ada yang jam 9 sampai jam 6 sore gitu, kayak kerja udah nggak menentu. Mereka bisa kerja jam 9 malam juga, terus siang-siang juga bisa ngilang gitu kan. Yang pasti kayak di saat kita butuh Zoom meeting mereka ada, terus juga mereka tetap bertanggung jawab gitu sih. Jadi culture-nya itu di kita itu mereka bisa lari sendiri masing-masing gitu, tahu kerjaannya apa, mereka bertanggung jawab. Jadi karena lari, jadi kita nggak bisa terus-terusan gandengin orang gitu loh Mbak. Jadi bener-bener kayak kamu harus lari sendiri ya gitu loh. Yang penting kamu tahu tanggung jawab kamu apa, karena setiap individu di perusahaan kita tuh semuanya lagi lari gitu. Itu sih Mbak. Oke. Nah kalau terkait dengan benefit nih, karena kan ya lagi growth banget ya gitu, otomatis kan bisa dikatakan lebih mudah ya untuk mencari karyawan juga. Dalam arti orang tertarik gitu untuk bergabung dengan Everwhite atau di perusahaan Anda gitu. Nah, kalau untuk benefit sendiri sebenarnya itu apa aja sih yang mungkin bisa di-sharing juga yang bisa menjadi daya tarik bergabung di perusahaan tersebut gitu, Kak Jessica? Ya, untuk benefit sendiri sebenarnya standar sih seperti perusahaan-perusahaan pada umumnya, kayak ada THR, terus ada gaji 12 bulan, plus kita ada bonus juga, bonus tahunan. Mungkin bonus tahunan itu yang mungkin beberapa perusahaan nggak bisa kasih, tapi kita bisa kasih mungkin sekitar 2-3 kali gaji. Kemudian kita juga ada benefit BPJS, itu udah wajib, terus BPJS ketenagakerjaan, BPJS kesehatan, itu ada subsidi juga dari perusahaan yang seharusnya seperti apa kita ada. Kemudian untuk level tertentu kita juga kasih benefit untuk kayak medical check up, dan ada kacamata, tunjangan kacamata, gigi, itu juga di level-level tertentu kita support juga gitu. Oke. Terima kasih banyak Kak Jessica, senang banget bisa dapat informasi untuk di company tersebut. Terima kasih. Sama Mbak Nisa. Oke, begitu Mbak Nisa. Makasih banyak udah bertanya tentang culture ya Mbak ya. Mbak Jessica, menarik banget nih culture di perusahaannya Mbak Jessica itu kalau dilihat-lihat milenial banget gitu ya.
Jadi kayak nggak ada patokan kamu harus masuk nih jam 9 terus selesai jam 5 sore, kayak gitu kayak nggak ada banget ya Mbak ya. Itu sebenarnya ada sih Mbak, karena kan biar disiplin juga kan, cuman karena pandemi karena work from home jadinya udah nggak pernah, hampir nggak masuk kantor lagi kan, yang kayak selain orang gudang dan operasional itu nggak masuk kantor, jadi mereka kerja di rumah gitu. Mungkin karena itu jadi jamnya nggak teratur juga. Sebenarnya ada repotnya tuh kalau kayak butuh urgent meeting yang tiba-tiba gitu loh, karena harus ngumpulin lagi kan, salah satu tuh dikontekin kayak kita meeting sekarang ya urgent gitu-gitu. Gitu. Unik, milenial tuh unik, tapi mereka bisa sangat produktif di ini ya Mbak, lain kesempatan gitu loh, di saat yang bersamaan. Benar. Oke, ada lagi ini pertanyaan selanjutnya dari Mbak Anis. Halo Mbak Anis. Halo, selamat malam semuanya. Halo, selamat malam. Terima kasih Mbak Jessica. Sebelumnya saya mengucapkan selamat ya atas pencapaiannya hingga saat ini. Oke, pertanyaannya ada 3, tapi saya coba ringkas ya. Yang pertama, perbandingan penjualan itu lebih tinggi di online apa offline? Nah, terus bagaimana cara masukin, bahkan masuknya di online pertama kali ya, terus gimana caranya bisa masukin ke offline, apakah sistemnya konsinyasi, terus bagaimana meyakinkan perusahaan-perusahaan besar atau mall-mall besar itu bisa mengambil produk kita. Terus yang keduanya adalah kos terbesar dalam membangun usaha ini ada di mana? Apakah di marketing untuk endorse ya untuk para artis, atau di dalam membangun tim, atau di dalam produksi itu. Terus yang ketiganya adalah value apa yang dibangun oleh Mbak Jessica, sehingga saya lihat Mbak Jessica tuh passionate banget gitu ya, masih muda tapi sungguh-sungguh passionate. Nah ini apa sih value-nya gitu ya, sehingga Mbak Jessica ini yakin betul gitu ya di dalam usaha ini. Oke, thank you. Mungkin aku jawab pertanyaan yang kedua dulu ya Mbak Anis, yang tentang masuk di offline itu. Masuk di offline itu kita ada 2 sih. Yang pertama itu memang offline itu yang kontak kita. Mungkin karena saat-saat awal itu kan yang tadi aku bilang brand lokal masih dikit, kemudian adalah Everwhite dan tiba-tiba naik gitu kan, mereka dengar, mereka approach kita. Dan itu ada yang konsinyasi, ada juga yang beli putus. Dan sekarang seiring berjalannya waktu, kita juga udah ada punya tim salesnya, baru di situ kita nyamperin tuh yang offline yang belum kita masuk gitu. Jadi untuk awal-awal memang aku karena keterbatasan sumber daya, karena tangan cuma 2 dan ngerjain sendiri, jadi waktu itu beberapa dari offline ada kontak kita gitu loh, kayak pengen produk kamu masuk dong ke tempat kita gitu kan. Tapi untuk sekarang ini kan udah punya tim salesnya, jadi udah lumayan menawarkan juga nih yang tempat-tempat yang belum masuk, biar distribusinya tuh rapet lah, semuanya ada gitu. Jadi ada yang konsinyasi, ada yang beli putus, itu tergantung bergennya kita. Jadi tergantung power kita gimana negosiasi ke mereka. Karena mereka itu pasti mostly maunya itu adalah konsinyasi, karena nggak ada risiko di mereka. Tapi konsinyasi itu repot banget karena harus orang kita yang datang ke outlet taruh-taruhin barang. Sedangkan kalau tokonya 70, kita harus butuh banyak orang untuk kayak ya berapa hari sekali ngecekin tokonya kurang apa, anterin barang kayak gitu. Jadi agak repot banget sih. Jadi kalau bisa beli putus, lebih baik beli putus, kita cuma drop ke satu tempat, nanti dia yang masukin ke toko-tokonya dia gitu. Cuman ya negosiasinya cukup susah sih kalau mau beli putus gitu, apalagi kalau brand kita nggak yang setenar itu gitu, yang belum tenar banget, mereka biasa susah gitu. Jadi aku sih ada yang konsinyasi, ada juga yang beli putus. Tapi masih banyak kan konsinyasi, karena memang rulesnya mereka itu biasanya kayak siapapun brandnya kalau awal masuk harus konsinyasi dulu nih. Nanti dia lihat penjualannya tinggi banget, baru nanti mereka berani beli putus. Kayak gitu sih Mbak. Yang pertama itu proporsinya yang online sama offline. Aku masih lebih gede, kayaknya aku 70% masih di online. Karena aku masih PR banget. Justru 2020 kemarin baru ada tim offline-nya banyak nih, udah kuat. Mau jalan, pandemi, bener-bener kayak di mall itu ya, SPG semuanya tuh kayak nggak bisa jualan karena tutup kan. 3 bulan pertama tutup. Sewa nggak ada, tetap berjalan sewa, jadi banyak keluar kos tapi nggak ada penghasilannya gitu di offline. Jadi kita masih kayak tahan-tahan di 2020, mungkin di 2021 ini kita baru jalan lagi baru di offline, dimana mengingat offline kita masih sangat kecil sih, hanya gede di online. Mungkin yang ketiga, kenapa semangat banget gitu kan, karena pertama aku passion, aku tuh benar-benar passion banget jualan.
itu karena dari yang aku cerita tadi itu loh, dari yang SMP itu cuma mau beli Game Boy doang, tapi bisa ngasilin uang sendiri, terus bisa membeli sesuatu tuh seneng banget. Nah kedua itu mungkin aku semangat banget karena aku pengen ngebahagiain orang-orang di lingkungan aku juga, karena aku ngeliat aku memang lahir di keluarga yang berkecukupan, bukan keluarga yang kaya raya, tapi bukan juga yang kekurangan banget gitu. Tapi aku tuh bener-bener kayak bahagia banget kalau bisa bikin orang tua aku tuh seneng. Jadi tuh aku awalnya kerja di kantor aja tuh aku bener-bener tabung, ada gaji di kantor mungkin berapa sih dulu, paling cuma berapa juta doang kan. Nah itu aku kumpulin tuh, aku ada kumpulin tuh untuk kayak terbangin mamaku ke Korea, karena mamaku tuh dulu suka banget nonton Winter Sonata. Mungkin kalau mbak tahu tuh itu film Korea pertama yang viral kan. Dia tuh nonton sampai kayaknya setahun tuh 2 kali atau 3 kali, jadi setiap kali ada liburan dia tuh nonton karena dia suka kan. Dan aku tuh pengen banget bisa pergi India gitu ke tempat itu yang Winter Sonata yang ada sakura-sakura itu loh. Aku tuh dengan gaji kayaknya waktu itu cuman kayak 3 juta atau 4 juta gitu, aku tuh bener-bener tabungin, ada beberapa kali aku tiap bulan aku rutin disiplin tabungin untuk terbangin dia gitu. Dan ya pokoknya itu sih mbak, jadi kayak kita tuh harus punya tujuan kayaknya deh buat mau ngapain, jadi itu bisa semangat gitu. Dan aku kayak selalu pengen karena mungkin pengen bahagiain orang-orang sekitar aku, jadi itu yang bikin aku tuh semangat, aku tuh nggak boleh runtuh gitu. Dan juga dulu karena bukan orang kaya banget, mungkin keluarga aku mungkin pernah dipandang sebelah mata gitu loh mbak sama lingkungan gitu kan. Jadi aku tuh pengen naikin derajat keluarga aku gitu, supaya ya intinya nggak pengen lah dihina, nggak pengen lah direndahin gitu, apalagi lihat mama aku kan. Aku pengen jadi bisa merubah martabat keluarga gitu. Jadi aku semangat banget tuh mbak, sampai di tahun 2020 aku mungkin memang belum bisa terbangin mama aku karena kan memang masih pandemi pas kemarin mau terbangin pandemi gitu. Aku puji Tuhan aku tuh 2020 aku beli mama aku mobil, mungkin bukan mobil yang mewah-mewah banget gitu, tapi memang bisa buat dipakai buat dia sehari-hari kan gitu. Mungkin aku punya cita-cita mungkin nanti nabung lagi bisa beli mamaku rumah gitu. Jadi itu yang bikin aku tuh semangat banget gitu loh. Aku nggak boleh stop, aku harus tetap semangat terus gitu, karena aku mau bahagiain orang-orang sekitar aku gitu mbak. Satu lagi yang belum tuh, cost yang terbesar dalam membangun usaha ini di apa, di aspek marketing endorse, apa tim, atau di aspek produksi? Ya, kalau di aku yang paling besar itu adalah marketing dan produksi, itu sama besarnya, karena di saat kita melihat ada peningkatan penjualan, otomatis kita harus nyetok barang lebih banyak lagi, jadi selalu langsung 2 kali lipat lagi. Itu yang benar-benar butuh modal gede. Dan marketing apalagi di online, ya mbak tau lah, endorse sama KOL sama ads itu gede banget sih, budgetnya bisa ratusan juta gitu sebulan yang kita habisin gitu. Jadi itu yang menyerap uang banyak sih. Jadi kayak aku pernah ngerasa sih kayak harganya kan mereka semakin gak masuk akal ya, kayak harga mahal banget kan. Aku kayak ngerasa aku kayak capek-capek cari uang kayak buat kasih ke mereka gitu loh. Karena mahal banget. Itu sih mbak. Keren banget. Gimana Bu Anis, udah terjawab ya Bu pertanyaannya? Ya, terima kasih Mbak. Sama-sama. Mbak Jessica masih banyak nih yang mau bertanya. Ternyata sharing-sharing tentang milenial ini tuh seru banget ya Mbak ya. Gitu, karena relate sama kondisi sekarang kayak gitu. Oke, selanjutnya itu ada Mbak Jelin. Halo Mbak Jelin. Ya halo. Ya halo. Lagi di perjalanan ya? Ya, ada berhenti buat nanya doang. Hai Mbak. Ya, Kak Jessica, ini aku ada beberapa pertanyaan, cuman aku ambil yang penting aja dulu ya. Jadi aku merasa kan kebetulan aku lagi ada di perusahaan yang juga bergerak di bidang kecantikan, sama dengan produk yang dijual sama Kak Jessica ini. Jadi cuman di kita ini perusahaan kecantikan itu ada berbagai macam produk, dari rambut sampai ke kaki itu ada. Nah, gimana caranya kita biar fokus ke semua produk, atau harus fokus ke semua produk dari ujung rambut sampai kaki, atau kita harus fokusin ke produk-produk yang benar-benar bisa menghasilkan keuntungan gitu. Terus yang kedua, emang packaging itu rubah packaging itu penting ya? Kalau memang penting, berarti harus dari mana dulu rubah packaging itu? Karena kan mungkin kan kalau dilihat dari masyarakat, kalau packaging yang menarik baru mereka mau beli kan, padahal kan kita nggak tahu kalau kualitas barang itu sebenarnya kalau orang pintar, ya teman aku pembeli pintar pasti membelinya lihatnya dari kualitas
gimana kan karena zamannya sekarang, zamannya milenial, orang itu rata-rata mau lihatnya tuh dari packaging dulu. Nah, menurut Kak Jessica ini packaging itu penting nggak? Kemudian yang ketiga, gimana caranya biar kita bisa meminimalisir kerugian dengan produk stok itu dari pabrik tetap masuk gitu. Tapi gimana caranya biar minimalisir? Karena kan rata-rata kalau keterpisahan itu kan ada expirednya gitu kan. Nah, gimana caranya biar kita tetap stabil gitu? Itu dari 3 pertanyaan. Terima kasih. Oke, thank you Mbak. Yang aku jawab dari yang packaging dulu. Kenapa packaging Everett harus diganti? Karena kan aku ganti logo. Jadi sedangkan packaging yang lama itu kan semuanya logonya masih yang kayak cute gitu-gitu kan. Aku kan ganti logo jadi semuanya itu diganti gitu loh Mbak. Jadi lebih ke brand identity sih, karena aku mau ganti brand identity, jadi aku harus ganti juga packagingnya. Jadi menurut aku tuh semuanya tuh harus inline dari brand identity kita, jati diri kita itu harus inline sama logo, sama juga banner-banner kita di media sosial, dan juga packaging kita, dan pemilihan market KOL atau endorsement kita juga, itu semua harus nyatu. Karena kalau misalnya nggak nyatu kayak kosong bunyinya nyaring gitu, karena kamu mau bilang kamu elegan tapi kamu sekarang fun lagi kayak gitu, kayak susah diingat gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa jati diri kita semuanya sama tuh yang kita lakukan di setiap langkah kita, itu lebih gampang diingat orang. Mungkin itu. Terus pentingnya packaging, iya benar banget, apalagi aku yang jual di media sosial gitu, mereka nggak bisa cobain tekstur, bahkan mereka nggak bisa tester, mereka nggak bisa cium, jadi mereka benar-benar cuma dari packaging doang dan dari edukasi yang aku sampaikan. Jadi menurut aku packaging itu penting, mungkin nggak perlu sampai gimana banget, yang penting layak lah dilihat gitu untuk mendapatkan trust dari customer. Terus yang pertama apa tadi ya Mas Zori? Yang pertama itu dari berbagai macam produk yang kita jual kan, termasuk kayak produknya Kak Jessica kan juga banyak macam ya. Nah itu gimana kita mau fokusin, apakah kita harus fokusin ke satu produk yang benar-benar laku banget, atau gimana caranya biar semua produk yang kita punya itu bisa laku terus gitu. Oke. Yang pertama, produknya itu yang pasti yang hero produk kita, mungkin bukan satu ya, kalau Everett ada beberapa yang benar-benar penjualannya itu tertinggi, itu yang kita fokusin. Kedua itu adalah kalau kita launching produk baru, itu juga kita ada alokasi budget lebih besar lagi ke sana gitu. Nah ketiga itu adalah produk yang pengen kita boost. Jadi meskipun produknya mungkin bukan dibilang gak laku ya, mungkin ada yang lebih laku, ada yang lebih kurang gitu kan. Nah yang lebih slow ini tuh kalau kita memang lagi mau boost, jadi kita bisa alokasikan budgetnya itu lebih besar ke sana. Jadi sebenarnya itu tergantung dari perusahaan kita sih Mbak. Jadi kita tuh lagi pengennya apa. Kalau memang kita lagi nggak pengen boost yang produk-produk yang slow moving ya nggak apa-apa. Berarti kita fokus ke produk yang memang fast moving, yang lebih laku gitu kan. Terus kalau misalnya kita produk launching ya memang sewajarnya kan memang harusnya ada alokasi budget juga untuk memperkenalkan nih ada produk kita ini gitu. Jadi tergantung kita sih, kita pengen angkat apa yang pengen kita angkat gitu sih Mbak. Jadi aku nggak bisa kayak bilang harus yang hero produk aja yang slow moving, nggak usah sama sekali. Ya kalau nggak sama sekali orang juga nggak tahu kan produk kita punya produk ini gitu loh. Jadi mungkin bisa di rolling atau enggak, tergantung kita pengen naikinnya apa gitu sih Mbak. Sama yang ketiga itu gimana caranya kita meminimalisir kerugian kan, kadang kan namanya produk kita kan ada expirednya. Nah itu gimana kalau kita stok yang kebanyakan otomatis, kalau apalagi udah booming tuh kalau udah expired kan kita jadi rugi dong ya. Itu gimana caranya kita meminimalisir? Biasanya itu aku lihat dari 3 bulan penjualan, karena kan kalau produk kosmetik itu expirednya biasanya 2 tahun. Jadi kita lihat dari 3 bulan penjualan dari sejak itu produk launching, kita bisa ambil rata-ratanya. Jadi itu bisa lihat per bulan itu kurang lebih lakunya berapa. Jadi kita bisa bikin alokasi produksi gitu loh Mbak. Jadi nggak produksi massal, di tempat kita udah ada timnya, tim produksi, tim purchasing sendiri. Jadi mereka bisa bikin alokasinya, kayak tiap bulan harus produksi ke pabrik tuh tiap produk ini tuh berapa gitu, dengan perkiraan itu dari awal launching tuh 3 bulan biasanya di rata-rata. Karena kalau 1 bulan pertama itu belum mencerminkan, kadang-kadang masih kayak tinggi banget karena baru launching kan. Jadi bisa harus nunggu 3 bulan itu baru kita bisa lihat sih kurang lebihnya kebutuhan berapa, dan kita alokasikan produksi tiap bulannya gitu. Jadi nggak yang kayak lagi laku nih beli lagi aja 2 kali lipat kayak gitu, nggak kayak gitu juga. Berarti semuanya itu memang harus ada planningnya sih Mbak. Itu kalau di aku ada divisinya sendiri purchasing yang ngurusin untuk kayak lihat setiap bulannya harus beli berapa gitu. Oke, sudah sekian. Terima kasih. Thank you Mbak. Ya. Tuh Mbak Jalin. Oke, selanjutnya ada yang dari tadi udah raise hand nih Mbak Jessica ini. Ada Pak Indra. Halo Pak Indra. Halo Mbak Krisna. Halo Pak. Tadi udah raise hand ya Pak Indra. Silakan Pak. Ya Mbak Jessica, saya mau tanya aja, mau tahu lebih
boleh di-share lagi bagaimana cara Mbak Jessica bangun jaringan reseller? Kalau tadi kan kasih mereka edukasi, training, tapi bagaimana? Apakah ada tim khusus? Apakah melalui online bangun jaringan resellernya? Gimana Mbak? Ya, kalau di online, aku kalau di offline mungkin mencari distributor atau toko-toko gitu kan, kita yang datengin. Tapi kalau di online ini aku tuh nggak pernah kayak datengin orang gitu loh. Jadi lebih kayak kita gedein brandnya, nanti secara nggak langsung tuh yang penjualan di online di Shopee, yang penjualan lainnya toko-toko di Shopee gitu tuh mereka kontak kita gitu untuk kayak mau jualin produk kita. Nah setelah mereka kontak kita, mereka join reseller kita, baru kita melakukan pembinaan. Kalau caranya itu sebenarnya aku kan bukan MLM, jadi aku nggak ada kayak training terus yang motivasi gitu, nggak ada sih. Cuman lebih kayak menyiapkan program reward itu yang jangka panjang, misalkan per 3 bulan siapa yang capai segini dapat apa, terus nanti per tahun misalkan bisa dapat mobil atau bisa dapat apa gitu kan. Itu dibuat program seperti itu sih. Jadi kalau aku bukan MLM, jadi aku bukan yang kayak membina jaringan ada panjang-panjang ke bawah gitu, enggak. Jadi lebih kayak kasih reward ke mereka untuk semangatin mereka, terus juga kayak selalu standby untuk jawab pertanyaan-pertanyaan dari customer mereka. Kan customer pasti nanya ke mereka, mereka ngerti nanya ke kita. Nah tim CS kita itu harus standby untuk kayak jawabin mereka. Terus juga apalagi ya itu sih, kalau di online sih lebih ke reward sih, karena bukan MLM kan, jadi bukan yang pembinaan jaringan gimana gitu sih Kak. Cuma reward itu sih yang udah aku jalanin tuh efektif sih untuk kayak bikin mereka semangat lah gitu. Oke. Ya. Begitu Pak Indra, apakah sudah tercerahkan mengenai reseller Pak? Ya udah Mbak Prisna, terima kasih. Oke, siap. Sama ini sih paling aku bisa info lagi, kalau misalkan awal-awal itu kayak dulu kan pasti belum ada reseller tuh. Pas udah mulai naik, aku tuh sering post Instagram, kayak aku bilang kayak kita lagi open reseller loh, siapa yang mau join, nanti ada harga spesial kayak gitu-gitu. Jadi karena dulu nol reseller, jadi kita pas udah kita brandnya udah lumayan laku, kita yang bilang ke audiens gitu loh, siapa yang mau nih nanti kita bantu gitu. Misalkan mereka baru bikin toko pun bisa kita ajarin kayak ini produknya kayak gini-gini. Bisa dulu tuh kayaknya lewat telepon deh, karena banyak kan dari daerah juga kan, jadi nggak bisa ketemu juga. Terus dulu juga belum zamannya Zoom, jadi masih by phone sama by WhatsApp kita ngajarin mereka kayak gitu, kayak tentang produknya, tentang kayak buka toko di Shopee kayak gitu-gitu. Cuman semakin berjalannya waktu kan mereka udah lebih teredukasi juga kan tentang kayak e-commerce sekarang gitu, jadi mereka udah jalan sendiri tinggal produk kita aja gitu. Jadi waktu sebelum ada ya akunya yang nyari sih, akunya yang ngomong di Instagramnya, di story, di feed gitu, kayak kita lagi open reseller nih, siapa yang mau join limited ya gitu. Padahal nggak limited kan, siapapun mau join boleh gitu. Itu sih, jadi bikin yang menarik lah biar mereka Kalau awal-awal itu mereka itu kayak dropship atau benar-benar beli barang reseller? Ada yang dropship, ada juga yang beli barang reseller. Nah dulu itu aku kayak kalau kita masih kecil, kita harus melayani semuanya. Kayak yang dropship pun kita layani. Cuman karena kita udah cukup besar sekarang, kita nggak mampu lagi nih. Memang dari kapasitas kita aja untuk orderan Shopee kita aja kan keteteran kan. Jadi kita udah nggak terima lagi dropship. Jadi memang harus mereka nyetok gitu kalau sekarang. Oke, begitu Pak Indra, ada tambahan lagi Pak? Oke, makasih. Sama-sama. Oke, siap. Buat teman-teman yang masih mau bertanya, silakan raise hand. Oke, siap Pak Indra. Buat teman-teman yang masih mau bertanya, bisa raise hand atau tulis pertanyaannya di room chat ya, biar nanti kita list nih. Masih ada ternyata Mbak Jessica. Ada dari Pak Arif. Boleh di open Mbak, spend endorse sampai berapa rupiah dan efeknya berapa banyak terhadap penjualan. Halo Pak Arif. Halo Pak Arif. Ya, halo, selamat malam. Terima kasih Mbak Prisna, Mbak Jessica. Tadi pertanyaannya sudah ditanyakan tuh sama Mbak Prisna. Kalau boleh bisa di open nih Mbak, kira-kira kalau 1 bulan atau 1 tahun ini endorse budgetnya itu sampai berapa, dan kira-kira ini nendang penjualannya sampai berapa banyak nih? Oke. Nah kalau untuk nominalnya sendiri aku yang pastinya berapa, karena kan aku udah nggak handle lagi tuh finance sama marketing, bener-bener yang itunya aku nggak tahu juga berapa, tapi yang pasti ratusan juta sih Pak. Kita sampai ratusan juta, mungkin kalau tahunan berarti MM-an sih, jadi cukup besar sih, di atas 500 juta deh Pak. Oke, nendangnya ke penjualan seberapa besar itu?
Untuk awal waktu dulu banget waktu aku mulai itu benar-benar nendang banget, jadi bisa 1 hari 2 hari itu 1 hari saya balik modal. Tapi sekarang jujur untuk endorsement ini nggak langsung impact ke penjualan, jadi lebih kayak lebih ke brand awareness aja sih Pak, biar tetap kayak ada nih, biar orang tetap ingat kita gitu. Malahan kayaknya lebih better yang ads itu, karena ads itu lebih bisa di generate ke sales karena ditargeted. Jadi memang orang-orang yang butuh produk kayak kita. Kalau kayak endorse gitu pertama orang udah skip, tapi kalau kita muncul terus kan orang kayak ingat aja gitu loh, kayak ada si Everwhite. Sebenarnya tuh kayak konsepnya itu kayak kita dulu waktu kita nonton TV kan, kalau waktu kita masih muda kan kita sering banget waktu kecil nonton TV kan, itu ada iklan kan kayak kenapa sih Indomie di otak kita ada, karena dia ada selalu diputerin kan, Indomie seleraku gitu, tiap hari diputerin kayak gitu sampai otak kita tuh kayaknya udah kejejel gitu. Terus kayak minyak goreng di Molly ya, karena kita nonton terus dia muncul kan. Mungkin kita nggak beli saat itu waktu kita kecil, tapi karena dia tanamin terus ke otak kita ngeliat terus, one day kita butuh, kita belinya merek itu gitu. Nah itu sebenarnya sih yang konsepnya dari kayak endorsement mungkin seperti itu ya Pak, lebih ke brand awareness, jadi biar nanti one day orang butuh, orang akan ingatnya kita gitu. Kalau boleh di persentase itu dari revenue, persentase untuk endorse dengan persentase untuk ads ini berapa besar nih Pak? Aku nggak tahu Pak kalau itu, tapi kalau untuk ads sama endorse itu endorse 2 kali sampai 3 kali lipat dari ads. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Oke, begitu Pak Arif. Oke, selanjutnya langsung aja dari Mbak Syifa. Halo Mbak Syifa. Halo Mbak. Halo Mbak. Ya, tapi tadi udah ditanya soal value tip nilai tadi udah ada yang nanya. Oke. Ada yang masih perlu ditanyakan lagi atau tidak Mbak Syifa? Cukup sih. Saya nggak main Instagram. Saya toko retail soalnya. Oke. Jadi online shop. Oke, Mbak Jessica, ada yang mau disampaikan ke Mbak Syifa nih untuk toko offline store gitu. Oke, jualannya apa Mbak? Perabot rumah tangga. Oh oke. Sebenarnya bisa loh Mbak dibuat online. Aduh aku kayak jualan online ya, padahal ada yang endorse aku. Marketnya tuh gede banget sih Mbak kayak di online, kadang kayak apalagi pandemi kan, aku tuh kayak bener-bener belanja perabot, aku belanja yang buat anak aku, semuanya tuh udah bener-bener buy online gitu. Bahkan aku beli sayur aja, aku belinya di sayur box. Ini nggak endorse ya Mbak, tapi memang aku belanja jadi online karena pandemi kan bener-bener mengurangi lah keluar gitu. Jadi mungkin bisa jadi ini Mbak alternatif untuk scale up. Ya, lagi mau belajar sih, bangun timnya dulu. Benar-benar. Tapi 10 tahun ini memang udah fokusnya di offline, masih terus berkembang, jadi masih fokus ke offline. Yang ini buat masih belajar nggak ngejar cepet sih, iseng lah dipelajari. Mungkin bisa kayak tetap sih memang aku juga di bisnis aku sendiri memang semua orang masih bilang offline itu memang masih lebih gede daripada online. Cuman kan kalau memang offline-nya udah mentok nih, kita mau scale up mungkin oke juga di online, karena 5 tahun ke depan kayaknya lumayan orang-orang daerah pun kayaknya udah lumayan bakal pakai online kan. Iya. Mau belajar Mbak? Semangat. Ya, makasih. Oke, gitu Bu Syifa. Aku mute ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Suba. Silakan Mas Suba, langsung saja. Cek, oke. Selamat malam Mbak Jessica. Malam Mas. Saya mau tanya, saya penasaran banget dengan personal growth-nya Mbak Jessica sampai masuk Forbes. Sebetulnya bisa punya berbagai skill saat ini, habit apa sih yang dilakukan Mbak Jessica? Apa suka ikut workshop, apa suka baca buku, apa ikut mentor-mentor tertentu gitu? Mungkin saya lebih penasaran ke situ sih. Gitu mungkin Mbak. Kalau aku lebih kayak learning by doing gitu sih Mas. Jadi karena aku dulu kan pengalamannya pernah juga jadi auditor, aku pernah juga jadi finance, pernah jadi accounting juga. Jadi aku tuh punya moto kayak selalu memberikan yang terbaik dimanapun aku berada gitu. Jadi meskipun karyawan ya juga jadi karyawan yang benar, yang belajar yang banyak. Dan di situ aku selalu pengen menyerap ilmu. Jadi aku merasa tuh kayak waktu kerja di kantor itu tuh bukan
aku kayak di budidayakan gitu, tapi aku benar-benar kayak ini kesempatannya aku belajar banget karena aku nggak tahu kan ke masa depan tuh seperti apa gitu. Jadi dan mamaku juga selalu ajarin aku nggak apa-apa kerja dulu gitu kan, kerja biar belajar biar bisa lihat gitu. Itu benar banget. Aku tuh di perusahaan besar di NSN aku tuh perusahaan global kan, itu perusahaan dunia. Aku ngelihat gimana sistemnya yang benar-benar kuat dan rapi. Dari more members aja tuh mereka tuh udah tersistem banget, nggak pernah ada error segala macam. Itu aku benar-benar pernah nyaksiin itu. Jadi dari situ aku bisa terapin di perusahaan aku pelan-pelan gitu. Mungkin gak bisa secanggih itu, tapi karena aku pernah melihat jadi aku bisa terapin. Kemudian dari segi finance accounting-nya mungkin banyak banget pebisnis yang nggak ada jurusan accounting, jadi nggak bisa lihat pembukuan yang benar tuh seperti apa. Tapi karena aku bisa, aku dari awal tuh aku bisa ngitung nih ini tuh sebenarnya rugi apa enggak gitu. Jadi lebih meminimalisasi resiko. Terus aku juga bisa lihat ini udah kebobolan belum nih segala macam, karena aku juga ngerti. Kemudian juga aku bersyukur banget waktu pas ditawarin kerja sebagai marketing, di mana background aku sama sekali bukan marketing, tapi aku mau ngambil. Aku tuh benar-benar selalu mau belajar lah gitu. Di situ aku belajar banyak banget. Aku waktu itu kan langsung direct ke bosnya kan, jadi aku kerja langsung dengan bawah yang punyanya sosial media. Jadi apapun masalah di sharing gitu. Terus kayak mau ngapa-ngapain tuh kayak karena jadi core timnya, jadi benar-benar belajar banyak. Waktu itu udah ngerjain banyak hal banget, namanya sama kan udah dibilangnya kerjanya marketing, tapi pas ada activity bazar atau apapun tetap mau lah turun tangan juga, tetap nongkrongin di sana segala macam. Jadi kerja rodi ya, tapi dapat belajar banyak gitu. Jadi apapun posisi kita waktu karyawan atau kita bisnis harus terus belajar. Kayak sekarang pun juga aku nggak merasa aku tuh hebat atau kayak ngerti banyak hal gitu loh mas, karena media sosial, akun aku di media sosial ya kayak TikTok, buktinya aku masih bikin TikTok aja 15 detik itu 1 jam mas, kayak gak bisa setahun banget gitu. Jadi tetap kayak challenge diri sendiri sih, kayak mau belajar terus gitu. Karena buat aku tuh baca itu juga perlu. Mungkin aku juga dapat dari partner aku yang sering baca buku, dia sering kasih tahu aku. Tapi karena aku memang gak suka membaca, jadi aku lebih kayak sukanya tuh learning by doing. Jadi itu benar-benar kayak apa nih yang salah, terus kayak mau memperbaiki juga gitu, nggak yang kayak ngotot sama diri sendiri ngerasa pinter terus ngerasa paling bener jadi nggak mau improve diri sendiri. Jadi rasa ingin belajar itu harus terus ada, apalagi di zaman sekarang. Bener-bener di sisi itu nggak kayak zaman dulu sih mas, kayak mama papa aku yang dulu jualan tuh beda banget sama kita. Dulu tuh monoton, yang penting harus sediain ini bisa jalan gitu. Karena nggak bisa, nggak cukup, harus bener-bener kreatif. Jadi belajarnya terus-terusan sih. Jadi sampai detik ini aku juga masih ngerasa jauh banget dengan anak-anak yang mungkin lebih muda dari aku. Bikin TikTok kayak cepet banget langsung jadi FYP viral, kayak aku bikin FYP cuma kayak 10 kayak gitu, kayak gak bisa naik kayak gitu. Jadi tetap sih yang penting motivasi diri untuk kayak challenge diri sendiri untuk belajar. Kalau orang lain bisa, kita pasti bisa gitu sih mas. Aku selalu berpegangan kayak gitu. Oke, luar biasa, terima kasih insight-nya. Thank you, semangat mas. Ya, makasih Mbak Jessica. Oke, kalau orang lain bisa, kenapa kita enggak gitu ya Mbak Jessica ya? Benar. Iya, asik banget ini sharing-sharing pada malam hari ini. Teman-teman masih ada yang mau ditanyakan? Oh, ada Bu Anis nih. Bu Anis, silakan Bu Anis. Oke, terima kasih. Satu lagi nih saya ingin bertanya. Saya kan koperasi ya, selain melayani simpan pinjam, juga saya tuh melayani perdagangan ya. Nah, untuk perdagangan ini saya tuh akan merambah ke online. Nah, yang kita perdagangkan itu produk-produk hasil pertanian seperti beras, ayam, minyak wijen, terus buah-buahan, terus ikan, dan juga produk-produk anggota. Nah, terus rencananya itu akan membangun sistem penjualan online gitu, karena tadi pasar online itu sangat terbuka luas ya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana bangunan tim untuk kita memasarkan secara online. Jadi gudang, terus CS, apa aja itu ininya, apa bangunannya, tim. Orang-orang yang dibutuhin ya Bu ya? Ya, bagian-bagiannya juga. Terima kasih Mbak. Yang pasti orang yang media sosialnya, yang kelola websitenya, yang kelola Instagram, mungkin mau main Instagram, apapun di medianya lah yang di online itu mungkin harus ada satu orang yang kelola. Kemudian yang kedua itu adalah yang pasti butuh tim desain, karena namanya di online itu semuanya serba desain grafis, jadinya butuh orang yang bisa desain. Yang ketiga adalah CS itu yang benar-benar butuh standby banget. Kalau di aku tuh CS-nya ada yang permanen, maksudnya yang pegawai tetap di kantor, tapi ada juga yang freelance. Karena kalau namanya e-commerce atau kayak
belanja online itu mereka harus ready sampai malam kan biasanya, dan itu kan nggak bisa di kantor, jadi kita ada shift malam yang freelance sampai jam 9 malam gitu, jadi bisa 1 kali 24 jam untuk pokoknya kayak ada orang tanya kalau bisa tuh langsung dijawab, karena di online itu kalau habitnya itu mereka pengen banget fast respon. Itu sih CS, desain, orang itu sama kalau ibu jualan e-commerce kayak ada di Shopee, di Tokopedia itu juga harus disediakan orang untuk kelola e-commerce-nya, baik untuk bikin diskon-diskon gitu atau enggak yang rekapin orderannya, yang printinnya itu kan juga harus ada orangnya kan. Itu sih kayaknya empat itu. Kalau sisanya kan yang kayak gudang segala macam, pengiriman, harusnya kan memang sekarang pun udah ada orang kan Bu. Iya, 4 itu sih yang wajib ada. Oke, terima kasih Mbak. Terima kasih ya Bu. Oke, Bu Anis. Ternyata di tengah-tengah Bu Anis ada pertanyaan lagi ya. Gitu. Boleh nanti kalau misalnya di tengah-tengah Bapak Ibu teman-teman semua ada yang mau ditanyakan lagi, boleh langsung raise hand. Ada Pak Indra nih yang raise hand. Ada lagi nih ternyata yang mau ditanyain Pak Indra. Silakan Pak Indra. Ya. Ini pertanyaan dari istri saya orang Pakman. Jadi Mbak Jessica bagaimana waktu awal-awal mulai merintis alokasi budget marketingnya? Apakah jor-joran dulu ataukah memang kita alokasi dari profit berapa persen gitu? Ya, kalau sekarang udah alokasi, tapi kalau pas awal-awal itu karena awal-awal banget itu nggak alokasi sih, jadi benar-benar uangnya tuh digulung aja buat produksi sama buat marketing, tapi tetap ada spare budget juga yang buat jaga-jaga kayak buat gaji itu kan udah tetap kan, jadi kita udah sisihin, terus juga buat gaji karyawan dan buat gaji aku juga, terus juga apalagi ya, itu nggak dibatasin, jadi aku jor-joran sih di awal, jadi setiap dapat uang aku langsung habisin lagi, setiap dapat uang aku langsung habisin lagi baik buat produksi sama buat endorsement. Dulu cuma ada endorsement belum ada ads, jadi aku uangnya itu habisin benar-benar buat endorse. Makanya sampai karena diputar terus sampai kayaknya semua artis udah di endorse gitu. Oke, makasih Mbak. Oke, sudah terjawab ya Pak Indra ya. Oke, selanjutnya ada Pak Subah lagi nih Mbak yang mau nanya. Langsung saja Pak Subah. Baik. Iya, ini lebih ke perihal SDM sih. Jadi pada saat pertama Mbak buat usahanya itu, apakah langsung ambil tim ahli ataukah ambil orang yang bisa dikembangkan lagi gitu? Mungkin itu sih. Kapan kita hire tim ahli itu pada saat apa mungkin gitu? Tim ahli sebenarnya itu di saat ada budget sih Pak. Yang pertama pasti ada budget. Kalau kita udah punya budget lebih, biasa kan kita juga kalau perusahaan itu kan udah ada kayak budget kan, misalnya berapa persen dari sales nih untuk kayak gaji gitu kan. Di saat kita masih ada budget itu pro hire itu oke banget. Terus juga kedua itu di saat memang kita kan pasti namanya awal-awal kita semua kerjain kan, mungkin kayak lebih ke packing, ke CS mungkin udah ada yang level lebih gak mudah gitu, mungkin kita bisa kasih ke orang lain gitu. Tapi di saat lanjut kita cuma punya 2 tapi kita growing banget dan kita udah nggak kepegang lagi, nah itu di saat itu kita harus hire sih Pak, harus hire orang-orang yang memang kompeten di bidangnya itu gitu. Kayak misalkan kalau di bidang HRD kan berarti memang harus orang yang ngerti HRD gitu kan. Kalau dulu kan aku juga masih aku yang handle interview aku, terus rekrutmen aku, perjanjian kerja karyawan juga aku, semua aku. Tapi di saat marketingnya penjualannya meningkat dan butuh marketing lagi, butuh itu tangan cuma 2 udah nggak kepegang, di saat itulah butuh yang kita lepas gitu. Oke, baik. Karena kalau mau growing itu butuh banget sih Pak, di saat kita punya budget dan kita lagi growing dan kita mau scale up, kita mau lebih besar lagi, kita butuh banyak banget orang yang tolong kita, karena tangan kita cuma 2, kalau kita cuma paksain terus sama tangan kita, ya tangan kita cuma bisa menghasilkan seperti ini gitu, nggak bisa lebih lagi. Sedangkan mau menghasilkan lebih lagi harus banyak banget tangan-tangan yang ngebantu, semakin banyak tangan dan semakin banyak otak yang capable buat lakukan yang di bidangnya masing-masing itu bikin kita bakal cepet banget. Makanya kemarin pas pandemi bersyukur banget, pas online-nya naik banget, kita kan langsung hire dua kali lipat kan Pak orang-orangnya, karena memang lagi growing dan ada budget. Karena growing kan otomatis keuntungan meningkat, ada budget, terus juga tangan cuma 2, kira hire lagi orang-orang gitu. Oke, berarti urutannya grow dulu, income-nya, pendapatannya, baru hire orang begitu udah nggak bisa handle dulu ya? Iya betul. Baik. Oke, terima kasih Mbak.
Oke, sudah terjawab ya Pak Subay ya pertanyaannya ya. Terima kasih. Oke, teman-teman masih adakah yang masih ingin ditanyakan, ingin diketahui dari Mbak Jessica ini, seorang yang keren banget ya, udah masuk Forbes under 30, dari bisnisnya yang masih berapa ribu pieces sampai sekarang ratusan ribu pieces terjual dalam 1 bulan. Ini teman-teman masih ada yang mau ditanyakan? Oh, satu pertanyaan lagi mungkin ya Mbak ya? Ya, boleh. Oke, ini ada dari Mas Tama. Halo Mas Tama. Halo. Halo, silahkan. Halo Mas Tama. Halo Mbak Jessica dan Mbak host. Sorry saya terlambat mungkin ya. Tapi saya udah agak kepoin Mbak Jessica gitu ya. Sejauh ini gini Mbak, sebenarnya core bisnis saya itu adalah di bidang jasa. Cuma kita memang udah dari sistem dan semuanya sih udah tinggal scale gitu ya. Nah pertanyaan saya itu kan kita ada satu produk lagi tuh Mbak, ini di beda bisnis sih. Itu produknya essential oils. Nah yang pertanyaan saya yang pertama itu dari Mbak Jessica dulu itu lebih ke, ini kan fokus kosmetik ya? Ya. Nah itu lebih ke fungsi yang ditonjolkan, pertama value ya, produk ya, atau branding itu pertama. Ya. Terus yang kedua, dulu berarti itu jor-jornya di endorse ya? Iya. Oke, boleh dilihat nggak Pak? Misalkan kayak fungsinya itu mungkin diferensiasi dari kosmetik yang lain apa sih gitu di produk Mbak Jessica gitu? Thank you Mbak. Oke. Yang pertama itu lebih pilih branding atau kualitas produk gitu ya Mas? Maksudnya menjelaskan produknya apa ke brandnya gitu ya Mas? Bener nggak? Iya betul, maksudnya memulai dulu produk Mbak Jessica ini fokusnya kenapa sih orang mungkin repeat ke produknya Mbak Jessica gitu ya, kosmetik? Oh emang bagus kualitinya gitu loh, atau ya memang dari si marketnya juga bagus, ditambah memang produknya sedikit bagus juga gitu, atau bagaimana gitu? Sorry. Ya, kalau dari aku yang pasti yang nomor satu yang pertama itu tetap masih produknya sih, kualitas dari produk atau jasa yang kita jual itu. Karena percuma aja mau branding sebagus apapun, nanti tetap nggak bisa, orang nggak repeat. Justru malahan kalau kita jual sesuatu yang tidak memuaskan, orang beli justru malah kecewa gitu. Jadi malah bikin brand kita jelek. Jadi menurut aku menjual produk yang memang berkualitas itu yang terutama. Kalau misalkan orang terima dan itu memang berkualitas buat dia bisa rasakan manfaatnya dan memang ada kualitasnya, itu otomatis dari brand value-nya sendiri tuh akan meningkat gitu loh Mas. Jadi nomor satu tetap si produknya itu yang perlu diperhatikan. Yang kedua itu baru kita branding, baru kita kasih tahu ke orang-orang. Karena kalau kita belum produknya belum sempurna, kita udah kayak branding gede-gedean, orang-orang coba, justru itu malah ngejelekin nama kita sendiri kan. Jadi lebih ke produk sih. Lalu yang kedua apa Mas tadi, sorry? Oke. Udah sih udah terjawab itu. Yang kedua lupa Mbak, ini yang kedua ini saya matiin kamera Mbak ya. Yang kedua ini direct selling atau reseller Mbak ya, sampai ratusan ribu. Tadi maaf saya nggak ngikutin dari awal ya. Untuk produk dari Mbak Jessica ini. Direct selling atau ada tim reseller atau bagaimana gitu? Thank you. Ya, direct selling itu dulu kan belum ada si e-commerce, belum begitu meningkat waktu pas aku awal-awal mulai. Jadi tetap yang paling besar itu masih reseller. Nah reseller itu menjangkaunya itu luar kota, dia tuh punya kayak marketnya sendiri gitu loh, kayak di komunitas di luar kota segala macam, mereka bisa gapai di mana aku cuma di Jakarta dan aku nggak begitu bisa capai ke sana, dan mereka juga kadang-kadang bilang mahal ongkir lah bla 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 gitu kan. Dengan sistem reseller ini mereka bisa distribusikan ke kota-kota lain, which is itu dulu lebih besar. Cuman semenjak e-commerce naik, itu peningkatan di retailnya di officialnya pun juga meningkat gitu. Oke, berarti retailnya sekarang juga naik gitu ya. Berarti dulu reseller lebih sekarang sebenarnya reseller masih lebih besar sih Mas, tapi maksudnya proporsinya itu mungkin sekarang lebih kayak mulai seimbang gitu loh. Karena si e-commerce ini sangat-sangat mendukung official kan, kayak Shopee aja yang udah jadi mall itu dia dukung banget gitu. Jadi kita juga cukup growing sangat tinggi banget di Shopee mallnya gitu, di officialnya gitu Mas. Oke, I get the point. Thank you Mbak Jessica, sukses selalu. Sama-sama Mas. Oke teman-teman, terima kasih banyak antusiasnya. Mbak Jessica, ada yang mau disampaikan lagi Mbak ke teman-teman sekolah CEO pada malam hari ini, sesi terakhir pada malam hari ini?
Aku pesen aja sih kayak teman-teman kayak tetap semangat gitu, kita sama-sama berjuang. Memang rezeki yang diatur yang di atas, tapi yang pasti kita harus lakukan yang terbaik. Jangan pernah ngerasa kalian tuh kayak sendirian, kayak capek kayak gitu, karena di sini aku senyum-senyum gitu, tapi setelah ini juga kerjanya tetap aja keringet darah gitu loh, tetap aja masih kayak ngerjain banyak banget segala macam. Bukan berarti juga kita punya bisnis tuh kerja jadi lebih fleksibel, lebih kayak punya waktu luang, ternyata enggak ya, sampai kayak bangun melek mata sampai tidur juga sama-sama mikirin kerjaan gitu loh. Jadi teman-teman di sini nggak sendirian. Kalau misalkan aku bisa atau teman-teman yang lain bisa, kita juga, semua juga pasti bisa. Yang penting selalu challenge diri sendiri, ambil peluang, jangan pernah stop mau belajar, jangan pernah merasa pintar. Kita selalu belajar dari yang lain gitu. Sama-sama mau berkembang, jangan pernah cepat puas diri dan jangan pantang menyerah. Karena aku tahu pasti tantangan tuh banyak banget gitu, karena aku juga udah lewatin air mata juga pernah ada, terus juga rasa capek banget juga ada gitu. Jadi intinya kalian gak sendirilah, pembisnis semua nasibnya kayak gini gitu. Semangat terus, semangat terus. Oke, terima kasih banyak Mbak Jessica. Teman-teman, Mbak Jessica ini waktunya cuma sampai jam 9.30 aja. Jadi buat teman-teman yang pertanyaannya belum dijawab, nanti bisa di list dan bisa langsung saya tanyakan ke Mbak Jessica mungkin ya. Boleh ya. Oke, teman-teman, terima kasih banyak. Kameranya boleh dihidupkan. Kita say thank you ke Mbak Jessica bareng-bareng. Thank you juga udah undang aku ya. Dinyalakan. Mbak Jessica, terima kasih banyak waktunya sudah menyempatkan untuk sharing bareng kita di malam minggu ini. Terima kasih banyak Mbak Jessica. Sama-sama. Kasih ya Mbak Jessica, sukses. Sukses juga buat semua. Oh iya Mbak Jessica, kita foto bareng-bareng dulu ya. Oke. Teman-teman boleh dinyalakan kameranya ya. Ayo Mbak Anissa, Pak Ari, boleh dinyalakan dulu. Senyumnya jangan lupa, nanti akan saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke.